Ibu mertua dan kakak ipar meminjam Vespa seharga 160 juta rupiah milikku untuk pergi bersenang-senang, lalu mengatakan motor itu hilang. Ibu mertua dengan santai tertawa. Hilang ya sudah. Dat Sarah. Namanya juga keluarga, maklumi saja ibu. Suamiku kemudian mengeluarkan sesuatu yang membuat keduanya berlutut memohon ampun. Namaku Kinasih. Saat itu aku berusia 32 tahun. Sudah menikah lebih dari 5 tahun. Suamiku bernama Bayu, seorang pria yang baik hati, bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan swasta. Penghasilannya tidak terlalu tinggi tetapi stabil. Setelah menikah, kami tinggal bersama ibu mertuaku, Ibu Ratna, dan kakak iparku, Rania, yang sesekali juga membawa suami dan anaknya menginap beberapa hari, kadang bahkan seminggu penuh seolah itu rumahnya sendiri. Sejujurnya, kehidupanku sebagai menantu tidak sampai seperti di neraka, tetapi juga tidak pernah benar-benar mudah. Ibu Ratna adalah tipe orang yang di mulut selalu berkata menyayangi menantu seperti anak kandung, tetapi begitu menyangkut kepentingannya, ia langsung membedakan dengan jelas mana anak kandungnya dan mana orang luar. Sedangkan Kak Rania, 6 tahun lebih tua dariku, sifatnya manja, suka pamer, kemana-mana harus berpakaian bagus, tas bagus, dan kendaraan yang terlihat mewah. Padahal kondisi ekonomi suami istrinya tidak berlebihan. Saat itu di rumah kami ada 2 motor. 1 motor bebek tua yang dibeli Bayu saat masih lajang. Mesinnya sudah lemah, joknya sudah pudar, tetapi masih bisa dipakai untuk ke pasar atau pergi jarak dekat. 1 lagi adalah Vespa GTS yang baru dibeli 3 bulan lebih, harganya lebih dari 160 juta rupiah, kami harus mencicilnya setiap bulan. Itu bukan barang untuk pamer, melainkan hasil kerja keras kami menabung sedikit demi sedikit selama beberapa tahun. Aku masih ingat hari saat menerima motor itu. Bayu mengelus setangnya dengan lembut lalu tersenyum dan berkata, "Nanti aku antar kamu kemana-mana jadi lebih gagah sedikit." Karena itulah aku merawat motor itu dengan sangat baik. Setiap pulang kerja aku selalu membersihkannya dari debu, jika hujan aku menutupinya dengan terpal, kunci stang, kunci cakram, semuanya lengkap. Bukan karena aku pelit sampai egois, tetapi karena aku mengerti betapa beratnya perjuangan kami untuk mendapatkannya. Suami istri kami harus memotong banyak sekali pengeluaran. Ada bulan di mana aku tidak berani membeli baju baru. Bayu juga melewatkan beberapa kali acara ngopi bersama teman-temannya hanya untuk menabung agar bisa membayar cicilan tepat waktu. Sore itu hari Sabtu, aku sedang di dapur menyiangi sayuran ketika mendengar suara Kak Rania yang riang di ruang tamu. "Bu, malam ini teman-temanku janjian mau adain pesta di restoran besar loh. Ibu ikut ya biar seru." Ibu Ratna begitu mendengar kata restoran wajahnya langsung cerah. Ia memang suka tempat ramai, suka dipuji putrinya berpakaian bagus, suka dilihat orang dan dianggap keluarganya sejahtera. Beberapa saat kemudian, Rania masuk ke dapur, tangannya memegang ponsel, matanya melirik ke arah gantungan kunci yang tergantung di dekat pintu. Ia berkata dengan enteng, "Kinasih, malam ini aku sama ibu pinjam Vespanya ya. Pakai motor yang itu kelihatannya jelek banget. Nanti sampai sana orang-orang malah ngira keluarga kita miskin." Tanganku berhenti bergerak. Belum sempat aku menjawab, Bayu keluar dari kamar, mengerutkan kening dan langsung berkata, "Ibu sama kakak pakai motor yang lama saja. Motor yang baru masih mau mas pakai kerja. Lagi pula malam ramai, parkir di luar tidak aman." Mendengar suamiku berkata begitu, Rania langsung cemberut. Ia melipat tangan di dada, nadanya setengah bercanda setengah menyindir, "Pergi ke pesta kok pakai motor tua itu, nanti ditertawakan orang. Adikku ini beli motor baru buat dipajang di rumah atau gimana? Kok ibu sama kakak mau pinjam saja tidak berani?" Ibu Ratna pun ikut menimpali, meletakkan cangkir tehnya ke meja dengan keras. "Punya motor baru saja dijaga seperti menjaga emas. Sama keluarga sendiri kok pelit begitu? Ibu kan cuma pergi beberapa jam? Bukan mau dijual. Kenapa takut?" Kalimat itu membuatku sedikit tidak nyaman. Tapi aku tetap diam. Aku tahu sifat ibu mertuaku. Semakin dibantah, ia akan semakin memperbesar masalah. Bayu menatapku dengan tatapan serba salah. Ia tahu betapa aku menyayangi motor itu. Tapi ia juga tidak ingin malam di rumah berubah menjadi pertengkaran. Setelah hening beberapa saat,
Ia menghela napas, mengambil kunci dari gantungan lalu berkata, "Ya sudah, pergi saja. Tapi parkir di tempat yang ada penjaganya, jangan ditaruh di pinggir jalan. Dan pulangnya jangan malam-malam." Rania mengambil kunci itu sambil tersenyum sinis, sangat tipis tapi cukup untuk kulihat. Ia memutar-mutar kunci di tangannya seolah baru saja memenangkan permainan kecil, lalu berkata, "Tenang saja. Kami akan menjaganya lebih baik daripada kamu. Cuma motor saja kok, kalian berdua menjaganya seperti pusaka keluarga." Aku mendengarnya dengan perasaan sesak. Motor itu adalah aset bersama suami istri kami, tetapi di mata mereka, asalkan barang itu ada di rumah ini, mereka berhak memakainya, dan aku tidak punya hak untuk merasa sayang. Sebelum mereka pergi, aku masih keluar dan berpesan satu kalimat lagi, "Ibu, kakak, tolong kunci stang dan kunci cakramnya ya. Kalau parkir, tiketnya diambil baik-baik." Ibu Ratna mengibaskan tangannya, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. "Iya, tahu. Kamu ini masih muda tapi cerewetnya melebihi orang tua." Rania sudah naik ke motor, menyalakan mesin dan menggeber gas beberapa kali seolah sengaja pamer. Vespa yang mengkilap itu melesat keluar dari gerbang, meninggalkan perasaan tidak enak yang aneh di belakangku. Malam itu, setelah selesai memasak, aku duduk menunggu lama tapi ibu mertua dan Kak Rania belum juga pulang. Pukul 7:30, aku menelepon Ibu Ratna. Deringnya sangat lama tapi tidak ada yang mengangkat. Aku menelepon Rania. Ponselnya juga diam. Bayu berkata mungkin di dalam restoran berisik, nanti coba telepon lagi. Tapi sampai pukul 8, lalu setengah 9, kedua nomor itu tetap tidak bisa dihubungi. Perasaan tidak enak dalam diriku semakin jelas, seperti ada tangan tak terlihat yang meremas dadaku. Hampir pukul 9 malam, di luar gerbang terdengar suara ojek berhenti. Aku buru-buru berdiri. Ibu Ratna dan Rania masuk, pakaian mereka masih rapi, rambut tidak berantakan, dan wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Yang membuatku merinding adalah di tangan mereka tidak ada kunci motor. Bayu berdiri dari sofa, melihat ke belakang mereka lalu bertanya, "Motornya mana?" Ibu Ratna tidak langsung menjawab. Ia perlahan melepas syalnya dan duduk di kursi, menuang segelas air minum seolah baru pulang jalan-jalan biasa. Rania menghindari tatapanku, tapi sudut bibirnya tetap menunjukkan ketenangan yang sulit dimengerti. Seluruh ruangan tiba-tiba hening senyap. Saat itu, aku tahu pasti sesuatu yang buruk telah terjadi pada Vespa baru kami. Motor yang kami sayangi selama beberapa bulan terakhir telah terseret ke dalam masalah yang tidak sesederhana kata kecerobohan. Aku menatap lekat wajah ibu mertuaku lalu beralih ke Kak Rania. Satu orang dengan santai minum air, satu lagi dengan santai menarik kursi untuk duduk, merapikan rambutnya seolah baru pulang dari pesta, bukan baru saja kehilangan motor seharga lebih dari 160 juta rupiah milik kami. Saat itu, aku tiba-tiba teringat tahun-tahun awal menjadi menantu. Setiap kali keluarga suami melakukan kesalahan, baik besar maupun kecil, kalimat pertama yang mereka katakan padaku selalu, "Kita kan keluarga. Ribut-ribut buat apa? Aku pernah mengalah, pernah berpikir jika aku sedikit lebih lunak maka rumah akan damai. Tetapi semakin aku mengalah, mereka semakin menganggap diamku sebagai kewajiban." Bayu berdiri terpaku di tengah ruang tamu, suaranya serak. "Ibu bilang apa? Motor hilang itu bagaimana?" Ibu Ratna meletakkan gelasnya di meja, menghela napas sangat ringan lalu berkata dengan enteng, "Tadi ibu sama Rania makan, parkir motor di depan restoran. Waktu keluar sudah tidak ada lagi, mungkin ada yang ambil." Aku mendengarnya dan kepalaku pusing. Sebuah Vespa baru, dengan kunci immobilizer, bahkan ada kunci cakram. Tapi ia bilang hilang seringan orang kehilangan sapu tangan. Aku berusaha menjaga suara tetap tenang. "Ibu parkir di depan restoran mana? Hilang jam berapa? Waktu sadar motornya hilang. Ibu ada panggil satpam atau lapor polisi?" Ibu Ratna mengerutkan kening. Wajahnya langsung tidak senang. "Kamu ini tanyanya kok mendesak begitu? Ibu sedang lelah, baru saja kehilangan motor. Kamu tidak tanya ibu baik-baik saja atau tidak, malah menginterogasi ibu seperti penjahat." Rania yang duduk di sebelahnya langsung tertawa sinis. Menyilangkan kakinya, suaranya setajam cuka. "Cuma motor saja kok kakak tegang sekali.
Ibu kan juga tidak mau motornya hilang. Atau kakak pikir ibu dan aku berkomplot mencuri motor kakak? Aku menoleh menatap Rania. Setiap kata keluar dari mulutku dengan sangat perlahan. Aku tidak bilang ada yang mencuri. Aku hanya bertanya kejadiannya seperti apa supaya kita bisa mencari motornya. Rania langsung mengerutkan wajah. Cari apa lagi? Sudah hilang ya sudah. Kakak ini seolah-olah motornya terbuat dari emas saja. Rumah ini memang sejak ada motor baru, kakak lebih sayang motor daripada keluarga. Ibu Ratna mendengar itu seolah mendapat dukungan, langsung memegangi dadanya, menghela napas. Sudahlah Kinasih, ibu sudah tua. Ada kejadian sial menimpa, kamu maklumi saja ibu. Kita kan keluarga. Masa karena sebuah motor kamu mau buat ibu kehilangan muka? Kalimat, kita kan keluarga itu menghantam telingaku lebih sakit dari makian. Kalau memang benar-benar keluarga, kenapa saat motor hilang mereka tidak langsung menelepon aku dan Bayu? Kalau memang benar-benar keluarga, kenapa sampai di rumah mereka tidak sedikit pun panik, tidak ada satu kata maaf yang tulus? Aku menatap tanganku. Kuku-kuku sudah menancap dalam di telapak tanganku sejak tadi. Aku takut jika aku melonggarkan diri, amarahku akan meledak menjadi kata-kata yang nantinya akan mereka gunakan untuk mengatakan aku tidak sopan. Bayu saat itu juga mulai kehilangan kesabaran. Ia bertanya, ibu sebutkan nama restorannya yang jelas, biar aku ke sana lihat CCTV. Ibu Ratna terdiam sejenak, sangat cepat, hanya dalam sekejap mata, tapi aku melihat ia melirik ke arah Rania. Rania langsung menyela. Restorannya ramai sekali. Aku juga tidak ingat namanya, sepertinya di daerah dekat Pasar Lama, di gang apa gitu. Bayu mengerutkan kening. Makan di restoran mewah tapi tidak ingat nama restorannya. Rania yang ditanya begitu langsung marah. Aku sedang pusing, Mas masih saja menyudutkanku? Motornya sudah hilang, kalau Mas mau cari ya besok saja. Sekarang tanya terus-terusan buat apa? Aku mendengar dua kata Pasar Lama dan hatiku semakin berat. Aku tahu daerah itu banyak gang kecil, tempat makan berantakan. Tapi kalau memang pergi ke pesta seperti yang Rania katakan, kenapa parkir motornya bisa sembarangan sampai hilang? Aku bertanya lagi, lalu kuncinya mana, Kak? Rania merogoh tasnya, mengeluarkan kunci motor dan menunjukkannya di depanku. Ini kuncinya masih ada, kenapa? Aku melihat kunci itu, punggungku tiba-tiba merinding. Motor dengan immobilizer, kuncinya masih ada, kunci cakram juga aku taruh di bagasi. Kalau tidak ada yang menuntun motor itu pergi dengan cara yang benar, bagaimana bisa motor itu lenyap? Aku berkata terus terang, motor dengan immobilizer tidak mudah dibobol seperti motor lama. Kalau benar-benar hilang, pasti ada CCTV, ada satpam, ada saksi. Kita lapor polisi sekarang juga. Begitu mendengar kata lapor polisi, wajah Ibu Ratna berubah, entah marah atau takut. Ia menggebrak meja. Kamu mau membuat keributan supaya semua orang tahu ibu mertuamu menghilangkan motor. Kamu mau ibu kehilangan muka di depan tetangga. Begitu. Rania juga langsung berdiri. Kakak ini keterlaluan sekali, Kinasih. Masalah keluarga kok suka sekali bawa-bawa polisi. Kakak mau memaksa ibu diperiksa di kantor polisi seperti penjahat kan? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap mereka berdua. Orang yang kehilangan aset seharusnya sibuk mencari cara menyelesaikannya, sementara mereka hanya takut lapor polisi, takut kehilangan muka, takut ditanya-tanya. Reaksi itulah yang membuatku yakin ada sesuatu yang tidak beres. Rumah tiba-tiba hening sampai aku bisa mendengar dengan jelas detak jarum jam dinding. Setiap detaknya seolah mengetuk hatiku dengan satu pertanyaan. Sebenarnya di mana motor itu? Bayu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seorang teman yang bekerja di bengkel kunci, bertanya cepat beberapa hal tentang kemungkinan motor hilang saat kunci masih ada. Aku melihat wajahnya semakin gelap. Menutup telepon. Ia menatap ibu dan kakaknya, suaranya merendah. Temanku bilang motor model baru seperti itu tidak mudah hilang kalau kuncinya masih ada di sini. Kecuali ada yang sengaja menyerahkan motor itu ke orang lain. Atau motornya diangkut pakai mobil bak. Ibu Ratna langsung berteriak, maksudmu ibu dan kakakmu ini berbohong? Bayu tidak menjawab, hanya menatap ibunya dalam diam. Keheningan itu lebih berat daripada semua pertanyaan.
Rania melihat situasi semakin tegang lalu beralih menyerangku. Semua ini juga gara-gara kamu. Kalau dari awal kamu dengan senang hati meminjamkan, tidak akan ada yang kesal. Mukanya masam terus seperti menjaga harta karun. Makanya sial. Aku tertawa. Tawa yang sangat hambar. Kakak yang menghilangkan motor kami. Sekarang kesalahannya ada padaku. Karena aku tidak cukup ceria. Rania terdiam beberapa detik lalu membuang muka. Bergumam. Memang tidak bisa bicara baik-baik dengan orang yang hanya tahu uang. Aku tidak mau berdebat lagi. Aku beralih ke samping, menelepon lagi nomor Bayu yang tadi. Karena sebelumnya ia sedang rapat dan tidak mengangkat. Tapi sekarang ia sudah di sini, jadi menelepon tidak lagi perlu. Aku membuka catatan di ponsel. Diam-diam mencatat setiap kata yang mereka ucapkan, setiap waktu yang mereka sebutkan, setiap detail yang tidak konsisten. Bukan untuk balas dendam, tetapi karena firasatku mengatakan bahwa malam ini jika aku tidak menjaga kepala tetap dingin, besok semua masalah akan dibalikkan menjadi kesalahanku. Ibu Ratna melihatku diam, mengira aku sudah mengalah, lalu melembutkan suaranya tapi masih penuh dengan tekanan. Sudahlah, masalah sudah terjadi. Besok kita pikirkan lagi. Paling-paling kalian beli motor baru, anggap saja buang sial. Kamu itu menantu. Tinggal di rumah ini, jangan karena sedikit harta benda membuat hubungan ibu dan anak jadi renggang. Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. 160 juta rupiah bagi mereka mungkin hanya sedikit harta benda karena bukan uang mereka yang keluar. Tapi bagi kami, itu adalah keringat, adalah bulan-bulan berhemat, adalah utang bank yang belum lunas. Malam itu aku tahu aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Motor itu tidak hilang begitu saja dan sikap ibu mertua serta kakak iparku bukanlah sikap orang yang melakukan kecerobohan. Itu lebih seperti sikap orang yang sudah menyiapkan sebuah drama. Hanya saja mereka tidak menyangka penonton pertama drama itu tidak semudah yang mereka kira untuk ditipu. Mendekati pukul 10 malam, ruang tamu masih terasa berat seolah ditimpa batu. Ibu Ratna duduk di kursi, wajahnya masam. Sesekali menghela napas panjang seolah ingin mengingatkan seluruh rumah bahwa dialah yang tersakiti. Rania memeluk ponselnya, matanya merah. Tapi aku tahu itu bukan karena khawatir motor hilang. Itu adalah mata merah orang yang marah karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Dan aku duduk di seberang mereka, hatiku perlahan mendingin, tidak lagi gelisah seperti di awal. Ketika seseorang mulai tenang setelah syok, hal-hal yang tidak masuk akal akan terlihat jauh lebih jelas. Bayu berdiri di dekat jendela, diam cukup lama. Ia bukan tipe pria yang suka bicara keras. Sejak kami menikah, aku jarang melihatnya marah, tetapi semakin ia diam, semakin sulit ditebak. Ibu Ratna mungkin juga menyadari itu sehingga mulai angkat bicara lebih dulu. Ia menoleh ke arah putranya. Suaranya campuran antara menyalahkan dan mengasihani. Bayu, lihat istrimu itu. Ibu dan kakakmu tidak sengaja menghilangkan motor. Sudah sedih sekali. Tapi dia terus bertanya seolah ibu ini penjahat. Ibu sudah tua masih diinterogasi menantu di tengah rumah begini. Menurutmu pantas tidak? Rania langsung menimpali, mengusap sudut matanya meskipun aku tidak melihat setetes air mata pun jatuh. Aku kan cuma ceroboh. Tapi Kak Kinasih membuatnya seolah aku melakukan kejahatan besar. Mas Bayu pikir saja, siapa yang mau kehilangan motor? Aku juga takut. Tapi dia terus menatapku seolah aku yang membawa motor itu untuk dijual. Sampai di situ, suaranya tercekat, ia menundukkan wajah, berakting dengan sangat baik sebagai korban yang teraniaya. Jika orang luar yang melihat, mungkin akan berpikir akulah yang keterlaluan. Aku tidak menyela. Aku telah belajar satu hal setelah beberapa tahun menjadi menantu. Ketika orang sedang sibuk mengarang cerita, lebih baik biarkan mereka bicara sampai selesai. Semakin banyak bicara, semakin mudah mereka menunjukkan celahnya. Bayu menoleh ke arahku, aku hanya menggeleng pelan, memberinya isyarat untuk terus mendengarkan. Aku tidak ingin mengubah masalah ini menjadi pertengkaran tiga arah. Karena motor itu hilang atau tidak, cukup diperiksa dengan cara yang benar maka akan jelas. Menunggu ibu dan kakaknya selesai bicara, Bayu menarik kursi dan duduk. Ia tidak bertanya siapa yang benar siapa yang salah.
Juga tidak memarahiku karena membuat suasana tegang, hanya menatap lurus ke arah Ibu Ratna dan Rania. Suaranya tenang sekali, aku tanya sekali lagi biar jelas. Motornya hilang di mana? Jam berapa? Pertanyaan singkat itu membuat keduanya terdiam. Ibu Ratna tergagap, ya waktu ibu sama kakakmu selesai makan, keluar sekitar jam 7 lebih gitu. Rania langsung menyela. Bukan, kayaknya hampir jam 8. Waktu itu sudah gelap, daerahnya ramai sekali. Mana aku ingat, Bayu mengangguk, sangat pelan. Restorannya di daerah mana? Ibu Ratna langsung menjawab, dekat pasar lama. Tapi Rania berkata lagi, tidak terlalu dekat pasar, harus belok ke satu gang lagi. Bayu menatap kakaknya, nama restorannya? Rania menggigit bibir, matanya bergerak cepat. Aku tidak perhatikan. Temanku yang pesan tempat, aku cuma ikut saja. Bayu bertanya lagi, teman yang mana? Kali ini Rania diam total. Ibu Ratna buru-buru membentak, kamu ini tanya detail sekali buat apa? Hilang ya sudah hilang, tanya nama restoran, nama teman buat apa? Bayu tidak menjawab, ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, membuka layar, memasukkan kata sandi. Aku melihat gerakannya. Hatiku tiba-tiba merasa aneh. Tidak seperti ia sedang menelepon seseorang, juga tidak seperti ia sedang mencari nomor telepon polisi. Ia membuka sebuah aplikasi yang belum pernah kuperhatikan. Di sana muncul peta dan sebuah titik hijau yang diam. Tatapan Bayu saat itu menggelap, tapi suaranya masih sangat datar. Waktu baru beli motor, aku pasang alat pelacak kecil di bagasi. Bukan untuk memata-matai siapapun, tapi karena motor baru, dan daerah kita pernah beberapa kali ada pencurian. Seluruh tubuhku kaku. Aku sama sekali tidak tahu tentang itu. Tapi detik berikutnya aku melihat wajah Rania berubah warna. Ibu Ratna juga duduk tegak, tangannya yang berada di pangkuan tiba-tiba mengepal erat di bajunya. Bayu meletakkan ponsel di meja, memutar layarnya ke arah semua orang. Di peta, lokasi terakhir motor itu tidak berada di sebuah restoran besar. Titik itu berada di sebuah gang dalam dekat area pasar lama, cukup jauh dari jalan utama. Aku tahu daerah itu. Siang hari saja sudah semrawut, malam hari semakin rumit. Di sekitarnya ada beberapa pegadaian, bengkel, dan tempat jual beli barang bekas. Aku menatap titik hijau di layar, tenggorokanku kering. Jika motor itu benar-benar dicuri, bisa saja dibawa ke banyak tempat. Tapi kenapa berhenti tepat di area itu? Kenapa ibu mertua dan kakak iparku begitu pucat saat mendengar kata pelacak? Ibu Ratna langsung membuang muka, menghindari layar. Rania mengambil gelas air, tapi tangannya gemetar sampai airnya tumpah keluar. Keheningan yang sangat berbeda menyelimuti ruangan. Tidak ada lagi suara menyalahkan. Tidak ada lagi kalimat kita kan keluarga. Yang ada hanya suara napas tersengal dari seseorang yang terdengar sangat pelan. Bayu menatap ibunya lalu menatap kakaknya. Ia tidak berteriak, tidak menggebrak meja, tidak menggunakan kata-kata kasar, tapi justru ketenangannya itulah yang membuat orang takut. Ia bertanya, ibu bilang motornya hilang di depan restoran. Lalu kenapa pelacaknya menunjukkan motor itu ada di gang pegadaian? Ibu Ratna tergagap. Mungkin pencurinya yang bawa ke sana? Rania langsung mengangguk seolah menemukan penyelamat. Betul. Pasti pencurinya yang bawa ke sana. Kenapa Mas tanya aku? Bayu menatap kakaknya cukup lama lalu berkata perlahan. Kalau memang pencuri, kenapa dari sejak sadar motor hilang sampai sekarang kakak tidak mau lapor polisi? Kenapa tidak ingat nama restoran? Kenapa motor hilang tapi kuncinya masih ada di tas kakak? Rania membuka mulutnya hendak membantah tapi tidak ada kata yang keluar. Ibu Ratna mulai memegangi dadanya lagi, suaranya melemah. Bayu, jangan paksa ibu lagi. Ibu pusing sekali. Kali ini Bayu tidak berlari menopang ibunya seperti biasa. Ia hanya duduk diam, tatapannya tidak goyah. Aku menatap suamiku, hatiku terasa sakit sekaligus lega. Sakit karena motor yang kami sayangi mungkin telah dibawa pergi oleh keluarga sendiri. Lega karena setidaknya kali ini, Bayu tidak menyuruhku mengalah. Ia tidak menggunakan dua kata keluarga untuk membungkamku. Ia berdiri mengambil kembali ponselnya, suaranya mendingin di setiap katanya. Malam ini aku tidak akan bicara lagi. Besok aku akan datang ke lokasi ini untuk memastikan.
Kalau motornya benar-benar hilang, aku akan menemani ibu dan kakak untuk melapor. Tapi kalau tidak hilang, ia berhenti sejenak, menatap lurus kedua orang di depannya. Masalah ini belum selesai. Ibu Ratna menunduk, bibirnya gemetar. Rania membuang muka, pura-pura melihat ke halaman, tapi aku melihat dengan jelas tangannya mencengkeram erat tepi kursi. Dan aku, berdiri di tengah ruang tamu yang akrab ini, tiba-tiba merasa tempat ini begitu dingin. Pelacak kecil di bagasi motor itu seperti lampu yang baru saja dinyalakan di tengah malam, menyorot bayangan-bayangan hitam yang selama ini selalu coba kuabaikan keberadaannya. Keesokan paginya, aku bangun sangat pagi tapi hampir semalaman tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, di kepalaku muncul titik hijau yang diam di gang dekat pasar lama. Lalu muncul lagi, wajah pucat ibu mertuaku dan tangan gemetar Kak Rania. Orang bilang malam yang panjang penuh mimpi. Tapi bagiku, malam itu terasa panjang karena aku tahu saat pagi tiba, apa yang disebut motor hilang itu tidak akan bisa disembunyikan lagi. Bayu sudah berganti pakaian sejak pukul 6 lebih. Ia tidak sarapan, hanya minum setengah gelas air lalu mengambil kunci motor tua dan berjalan ke pintu. Aku mengikutinya, bertanya pelan, "Aku boleh ikut?" Ia menatapku sejenak. Tatapannya lelah tapi sangat yakin. "Kamu di rumah saja, aku pergi sendiri lebih mudah bertanya. Nanti ada apa-apa aku langsung telepon." Selesai berkata, ia menoleh menatap ibu dan Kak Rania yang sedang duduk di ruang tamu. "Aku pergi cari motor, ibu dan kakak tunggu di rumah." Ibu Ratna tidak berani menatap langsung mata putranya. Ia hanya bergumam, tangannya terus memutar tasbih. Padahal sebelumnya aku belum pernah melihatnya begitu khusyuk. Rania mencoba bersikap biasa, tapi dari pagi sudah 3 kali mengganti air di gelasnya tanpa meminum seteguk pun. Ia terus mengambil ponsel lalu meletakkannya lagi, seperti ingin menelepon seseorang tapi takut ketahuan. Gerbang baru saja tertutup di belakang Bayu, rumah langsung jatuh dalam keheningan yang menyesakkan. Aku masuk ke dapur mencuci beberapa piring sisa semalam, tapi tanganku terus tergelincir di lapisan sabun. Ibu Ratna duduk di ruang tamu, sesekali batuk kering. Rania berdiri di dekat jendela, matanya menatap ke arah gang. Tidak ada yang bicara satu sama lain, tapi aku tahu kami bertiga di rumah itu sedang menunggu panggilan telepon yang sama. Sekitar pukul 11 siang, ponselku bergetar. Itu Bayu. Aku hampir langsung menekan tombol terima. Di seberang sana hening beberapa detik lalu suaranya terdengar sangat dalam. "Kinasih. Motornya tidak hilang. Ada di Pegadaian." Aku berdiri terpaku di tengah dapur. Air dari keran masih mengalir deras ke wastafel. Meskipun sudah menduganya, tapi saat mendengar suamiku sendiri yang mengonfirmasi, jantungku serasa diremas. Belum sempat aku berkata apa-apa, dari ruang tamu terdengar suara gelas pecah. Aku menoleh, Ibu Ratna berdiri kaku di dekat meja, tangannya masih dalam posisi baru saja melepaskan gelas. Pecahan kaca berserakan di lantai, air mengalir membasahi kakinya. Rania juga menoleh menatapku, wajahnya pucat pasi. Hanya satu kalimat di telepon, tapi itu sudah merobek tirai kebohongan yang coba mereka bentangkan sejak semalam. Aku memegang ponsel erat di telinga, mencoba bertanya, "Mas di sana?" Bayu menjawab, "Iya, aku sudah bicara dengan pemilik Pegadaian. Sore ini aku pulang." Suaranya sangat tenang, begitu tenang sampai aku semakin takut. Ia tidak menceritakan lebih lanjut, juga tidak memarahi siapapun lewat telepon. Tapi aku mengerti jika ia sudah berkata sore ini ia pulang. Artinya ia sudah memegang sesuatu yang cukup jelas. Ibu Ratna tergagap bertanya padaku, Dia bilang apa?" Aku menatapnya, menjawab setiap kata. "Motornya ada di Pegadaian." Ia mundur selangkah, bibirnya bergerak tapi tidak mengeluarkan suara. Rania langsung menyela, suaranya melengking, "Pasti pencurinya yang bawa ke sana." "Benar, pasti pencurinya." Aku menatapnya, hatiku dingin membeku. Orang yang tidak bersalah akan bertanya, "Motornya bisa diambil lagi tidak? Perlu lapor polisi tidak?" Sedangkan Rania hanya buru-buru mencari alasan. Sore itu, Bayu pulang pukul 4 lebih. Ia memarkir motor tua di halaman, masuk dengan wajah yang tidak lagi menunjukkan kelembutan. Di tangannya ada sebuah map cokelat.
Ibu Ratna begitu melihat putranya pulang langsung berdiri. Gimana nak? Motornya mana? Bisa diambil lagi? Bayu tidak langsung menjawab, ia berjalan lurus ke meja, menarik kursi dan duduk, lalu mengeluarkan selembar kertas dari dalam map dan meletakkannya di atas meja kaca. Kertas itu tipis saja, tapi saat tergeletak di tengah ruang tamu, aku merasa seolah seluruh rumah tertimpa beban. Bayu menggunakan dua jarinya mendorong kertas itu ke arah kami. Surat gadai. Pihak pegadaian memfotokopikannya untukku. Aku menunduk melihat, di kertas itu tertulis jelas nomor polisi motor, merek motor, jumlah uang gadai, serta tanggal dan jam transaksi. Tapi yang membuatku merinding adalah di bagian nama penggadai. Di sana ada tanda tangan Rania yang asal-asalan. Ibu Ratna juga melihatnya. Ia menyambar kertas itu, matanya membelalak. Rania, ini apa? Rania berdiri diam beberapa detik lalu tiba-tiba menangis histeris. Ia menutupi wajahnya dan terduduk di kursi seperti orang yang terpojok. Aku tidak punya pilihan lain. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Tangisan itu jika didengar dalam situasi lain, mungkin orang akan merasa kasihan. Tapi saat ini aku hanya merasa itu terlambat dan palsu. Bayu menatap kakaknya, bertanya langsung, uangnya mana? Hanya 3 kata. Tapi seperti sabetan pisau yang memutus semua keluh kesah. Rania tercekat. Ia menangis lebih keras tapi sama sekali tidak menjawab. Bayu mengulangi, suaranya lebih berat. Aku tanya kamu, uang hasil gadai motornya di mana? Rania menunduk dalam-dalam. Kedua tangannya mencengkeram bajunya. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Ibu Ratna mulai benar-benar panik. Ia mencengkeram bahu Rania dan mengguncangnya kuat. Kamu bicara, uangnya di mana? Kamu gadaikan motor adikmu untuk apa? Kamu bilang ke ibu cuma tanda tangan sebagai saksi saja. Kalimat itu membuatku terkesiap. Tanda tangan sebagai saksi? Aku menatap Ibu Ratna. Jadi ibu tahu motornya digadaikan. Ibu Ratna terdiam, wajahnya pucat. Ia baru saja tanpa sadar membuka celah yang bahkan ia sendiri tidak menyadarinya. Suasana di ruang tamu saat itu bukan lagi tegang, melainkan ketakutan. Takut karena kebenaran sudah ada di atas kertas putih. Takut karena tidak ada lagi yang bisa bersembunyi di balik 2 kata hilang. Rania masih menangis, Ibu Ratna gemetar. Sementara Bayu duduk di hadapan mereka, matanya merah karena kurang tidur tapi sedingin es. Ia berkata perlahan, dari semalam sampai sekarang, ibu dan kakak punya banyak kesempatan untuk jujur. Tapi kalian memilih berbohong. Aku berdiri di samping suamiku. Hatiku sakit sekaligus marah. Motor bisa ditebus, uang bisa dicari lagi, tapi perasaan dianggap bodoh dan dibohongi oleh keluarga sendiri tidak mudah ditelan. Aku menatap Rania, bertanya pelan, apa kakak begitu butuh uang sampai harus menggadaikan motor kami lalu pulang dan bilang hilang? Rania mengangkat wajahnya menatapku. Matanya merah bengkak, bibirnya gemetar. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu tapi menelannya kembali. Bayu mengetuk pelan jarinya di surat gadai itu. Kamu tidak memikirkan ini sendirian. Katakan, siapa di belakangmu? Rania langsung terdiam. Ibu Ratna juga menoleh ke arah putrinya. Kebingungannya semakin jelas. Dan saat itulah, aku menyadari di balik motor yang digadaikan ini bukan hanya keserakahan seorang kakak ipar. Ada lubang yang lebih dalam yang menunggu untuk dibuka. Dan seluruh rumah ini telah ditarik ke tepi lubang itu tanpa disadari. Rania menunduk sangat lama, suara tangisnya mengecil. Bukan lagi isak tangis yang sengaja dibuat untuk dikasihani, melainkan seperti napas yang tertahan di tenggorokan. Ibu Ratna berdiri di samping putrinya. Satu tangan masih memegang erat surat gadai, tangan lainnya yang gemetar diletakkan di bahu Rania. Ia bertanya dengan suara yang sudah benar-benar parau. Katakan, nak, sebenarnya ada apa? Kamu gadaikan motor adikmu untuk apa? Rania mengangkat wajah, matanya yang bengkak menatap Bayu lalu menatapku. Ia menggigit bibirnya sampai berdarah, butuh waktu lama sampai akhirnya bisa mengucapkan beberapa kata. Itu Gilang, dia punya utang. Nama Gilang baru saja terdengar, ruangan serasa ditarik jatuh 1 lantai lagi. Gilang adalah suami Rania, kakak ipar Bayu. Di depan kerabat, ia selalu berpakaian necis. Memakai jam tangan berkilauan, setiap bicara selalu tentang bisnis, proyek, relasi. Setiap kali pulang,
Ia selalu bersikap seperti pria sukses, bahkan sering menasihati Bayu harus berani ambil risiko baru bisa kaya. Aku pernah tidak suka Gilang, tapi juga tidak menyangka ia seburuk ini. Rania sambil menangis berkata terbata-bata. Bisnisnya rugi lalu dia pinjam uang dari luar. Orang-orang terus menagihnya. Mereka bilang kalau akhir minggu ini tidak ada uang, mereka akan datang ke rumah, ke kantor, membuat dia kehilangan muka. Bayu menatap kakaknya. Tatapannya tidak lagi memiliki rasa kasihan yang mudah. Ia bertanya, bisnis rugi atau judi? Rania terkejut. Wajahnya semakin pucat. Ibu Ratna menoleh ke arah putranya. Judi apa? Gilang bilang ke ibu modal usahanya macet. Bayu tertawa sangat pelan. Tawa yang terdengar lebih dingin dari keheningan. Ibu percaya? Seorang pria yang beberapa bulan ini tidak punya satupun proyek yang jelas? Mobil sewaan, jam tangan cicilan, setiap malam kumpul-kumpul mabuk. Ibu masih percaya dia macet modal usaha? Ibu Ratna membuka mulut tapi tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin dalam hatinya ia juga pernah curiga. Hanya saja ia tidak mau percaya menantu yang sering ia banggakan di depan kerabat ternyata adalah orang yang kosong. Rania menutupi wajahnya, suaranya gemetar. Dia bilang cuma pinjam sementara. Dia bilang gadaikan motor beberapa hari, dapat uang untuk sementara lalu akan segera ditebus. Dia bilang kinasihkan adik ipar, kita kan keluarga, pasti tidak akan memperbesar masalah. Mendengar itu, amarahku langsung naik ke tenggorokan. Selalu saja dua kata keluarga itu. Keluarga untuk saling menyayangi itu jarang, tapi untuk mereka jadikan alasan menginjak-injak aset, kerja keras, dan harga diriku itu sering. Bayu mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya merendah, pinjam sementara dengan cara diam-diam menggadaikan motor kami, lalu pulang dan bilang hilang. Rania tercekat, tidak berani menatapnya. Bayu melanjutkan dengan setiap kata yang jelas, kakak tahu motor itu masih dicicil. Setiap bulan kami harus bayar angsuran. Kakak menggadaikannya dengan harga murah. Lalu kalau surat-suratnya hilang, BPKB-nya hilang, siapa yang tanggung jawab? Kakak? Atau Kinasih lagi yang menanggung? Pertanyaan itu membuat Rania menunduk lebih dalam. Ibu Ratna mendengar bahwa motor itu masih dicicil langsung terduduk lemas di kursi. Mungkin baru saat ini ia mengerti bahwa motor itu bukan barang berlebihan yang dibeli putra dan menantunya untuk pamer. Itu adalah utang, adalah tanggung jawab, adalah potongan gaji setiap bulan. Tapi yang lebih menyakitkan bagiku adalah sebelumnya ia tidak pernah memikirkan hal-hal itu. Di matanya, asalkan putrinya butuh, semua milik putra dan menantunya bisa dijadikan alas jalan. Bayu diam beberapa detik lalu membuka sebuah pesan di ponselnya. Ia meletakkan ponsel di meja dan mendorongnya ke arah Rania. Kakak masih ingat Mas Hadi? Yang dulu kerja di gudang suku cadang sama aku. Rania mengangkat wajah. Kebingungan terlihat jelas. Bayu melanjutkan, Gilang pernah pinjam 250 juta darinya. Katanya untuk impor barang elektronik. Setelah itu menghilang. Mas Hadi datang mencariku. Baru saat itu aku tahu kakak iparku punya utang di luar. Aku sudah kirim pesan ke kakak, sudah bilang kakak harus hati-hati. Jawaban kakak apa? Kakak ingat? Wajah Rania pucat pasi. Bayu membuka tepat di bagian pesan lama itu. Di layar, tulisan Rania terlihat jelas. Urusan rumah tanggaku, kamu jangan ikut campur. Apapun yang Gilang lakukan, dia suamiku, bukan giliranmu untuk menasihati. Aku melihat pesan itu dan merinding. Ternyata Bayu bukan baru sekarang tahu Gilang bermasalah. Ia sudah pernah memperingatkan. Hanya saja Rania memilih menutup telinga, dan Ibu Ratna memilih percaya pada putrinya. Ibu Ratna menoleh ke Rania, suaranya bergetar hebat. Kamu tahu dia punya utang dari dulu, tapi kamu masih membiarkan ibu memberikan uang. Rania menangis lebih keras. Aku kira itu yang terakhir. Dia berlutut memohon padaku, bilang kalau tidak ditolong dia akan mati. Aku istrinya, masa aku diam saja? Ibu Ratna memegangi dadanya. Air mata mengalir. Lalu tabungan ibu 350 juta yang ibu siapkan untuk hari tua. Kamu bilang pinjam untuk buka toko, itu juga sudah kamu berikan semua padanya, kan? Rania tidak menjawab, tapi keheningannya sudah cukup kejam.
Ibu Ratna bersandar di kursi seperti orang yang kehabisan tenaga. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya melihat keangkuhan yang biasa ada di wajahnya hancur menjadi kebingungan dan rasa sakit yang nyata. Ia pernah membela Rania, pernah menyalahkanku pelit, pernah tertawa santai saat motor hilang. Tapi sekarang, dialah yang menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan uang, tapi juga telah digiring putrinya sendiri ke dalam perangkap yang disiapkan menantunya. Aku bertanya pada Rania, suaraku pelan tapi tidak bisa menyembunyikan kemarahan. Jadi, kakak dapat berapa dari menggadaikan motor itu? Rania berbisik, 70 juta. Aku seperti salah dengar. Sebuah motor seharga lebih dari 160 juta. Baru dibeli 3 bulan. Digadaikan dengan setengah harga hanya karena utang seorang pria penjudi. Aku melihat Bayu. Rahangnya mengeras. Ia tidak berteriak tapi urat-urat di tangannya yang berada di meja terlihat jelas. Bayu berdiri, berjalan beberapa langkah lalu berbalik. Kakak pikir aku marah karena 70 juta? Bukan. Aku marah karena kakak tahu salah tapi tetap melakukannya. Kakak tahu Gilang punya utang, tahu dia pernah menipu temanku, tahu ibu sudah memberikan semua tabungannya, tapi kakak masih menarik seluruh keluarga untuk menyelamatkan orang yang tidak pantas diselamatkan. Rania berteriak, kamu tidak mengerti, kalau penagih utang datang, rumah tanggaku hancur. Bayu menatapnya dengan dingin, dan supaya rumah tanggamu tidak hancur, kamu menjadikan rumah tanggaku sebagai jaminan. Kalimat itu seperti tamparan yang mendarat telak di ruangan. Rania terdiam. Ibu Ratna menunduk, kedua bahunya terguncang. Aku berdiri di samping Bayu, hatiku terasa berat. Aku tidak senang melihat mereka hancur seperti itu. Aku hanya sedih karena sebuah keluarga bisa hancur bukan hanya karena seorang pria penjudi, tapi karena pembelaan buta dari orang-orang yang terus mengatasnamakan ikatan keluarga untuk membenarkan kesalahan. Tapi kemudian Bayu tiba-tiba kembali ke meja, membuka map yang ia bawa. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas lagi dan meletakkannya di samping surat gadai. Rania begitu melihatnya langsung terkejut. Ibu Ratna mengangkat wajah, suaranya panik. Ada apa lagi? Bayu menatap lurus ke arah kakaknya, tatapannya begitu tajam sampai Rania tidak berani menatap balik. Ia berkata perlahan, kakak pikir masalahnya cuma motor ini saja? Atau perlu aku lanjutkan? Kalimat itu membuat suasana di ruangan seolah membeku. Aku menatap tumpukan kertas di meja. Firasatku mengatakan di balik Vespa yang digadaikan itu masih ada utang-utang lain, kebohongan-kebohongan lain, dan orang-orang tertipu lainnya yang menunggu untuk diungkap. Dan aku mengerti sejak saat itu, masalah ini bukan lagi masalah pribadi kami berdua. Bayu tidak langsung menjawab pertanyaan ibunya. Ia menarik kursi mendekat ke meja, meletakkan laptopnya lalu membukanya. Cahaya biru pucat dari layar menyinari wajahnya, membuat raut wajahnya yang biasanya lembut menjadi keras dan aneh. Aku berdiri di sampingnya, tanpa sadar tanganku mencengkeram ujung bajuku. Entah kenapa melihat cara Bayu dengan tenang membuka setiap folder, setiap file, aku merasa ia telah mempersiapkan momen ini bukan sejak kemarin. Tapi jauh lebih lama. Rania masih duduk terpaku di kursi, tapi tatapannya mulai panik. Ibu Ratna terus menatap tumpukan kertas di meja, mulutnya bergumam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bayu memutar layar laptop ke arah kami semua. Di sana ada sebuah daftar yang dibuat dengan sangat rapi. Nama, jumlah uang, tanggal pinjam, alasan pinjam, orang yang menjamin, dan aset yang digadaikan. Aku baru membaca beberapa baris pertama dan punggungku sudah merinding. Baris pertama adalah nama Bibi Bayu. Di sampingnya tertulis pinjam sertifikat tanah. Pinjam dari bank 400 juta rupiah. Alasan. Modal buka toko peralatan rumah tangga. Baris kedua adalah paman dari pihak ayah. Pinjam 200 juta rupiah. Alasan. Impor barang elektronik. Lalu seorang tetangga lama Ibu Ratna. Pinjam 50 gram emas. Janji akan dikembalikan setelah 10 hari. Bahkan ada sepasang cincin kawin milik kenalan yang dipinjam dengan alasan untuk membayar biaya rumah sakit. Setiap baris yang muncul seperti tamparan yang mendarat di ruangan yang sudah sesak. Aku menoleh menatap Rania. Ia tidak lagi menangis. Bibirnya terkatup rapat,
Kedua matanya terbuka lebar seperti orang yang baru saja melihat rahasia yang terkubur dalam digali kembali di siang bolong. Ibu Ratna dengan gemetar menunjuk layar, ini bagaimana? Bibi Maya benar-benar memberikan sertifikat tanahnya padamu. Kamu bilang ke ibu dia sukarela ikut menanam modal. Rania tergagap. Aku juga hanya dengar dari Mas Gilang. Dia bilang pasti bisa dikembalikan. Bayu menggulir ke bagian bawah daftar. Di baris total, angka yang muncul membuatku sesak napas. Lebih dari 1 miliar rupiah. Itu bukan lagi utang-utang kecil untuk menutupi kebutuhan mendesak. Itu adalah sebuah lubang yang telah digali diam-diam dengan kepercayaan kerabat, tetangga, dan dengan kenaifan ibu mertuaku sendiri. Bayu berkata perlahan, "Kakak pikir motor ini yang terakhir? Bukan, ini hanya yang paling dekat, begitu dekat sampai menyentuh langsung rumahku, menyentuh istriku, jadi aku tidak bisa diam lagi." Ibu Ratna seolah tidak bisa berdiri tegak, harus berpegangan pada kursi. Ia menatap Rania, air mata mengalir, suaranya gemetar. "Ibu hanya memberikan uang tabungan. Ibu kira kamu butuh menyelamatkan suamimu sekali. Kenapa sampai ada sertifikat tanah, emas, cincin kawin orang lain? Kamu membuat ibu jadi apa di mata kerabat, nak?" Untuk pertama kalinya aku mendengar ia memanggil Rania dengan suara yang penuh rasa sakit dan takut, bukan lagi ibu yang selalu membela putrinya membabi buta, melainkan seorang wanita tua yang baru menyadari ia telah digiring oleh orang terdekatnya terlalu jauh. Rania tiba-tiba berdiri, menunjuk Bayu, "Dari mana kamu dapat semua ini? Kamu memata-matai aku, kamu menyuruh orang mengintai rumahku, kan?" Suaranya menajam, bukan karena merasa dianiaya, tapi karena ketakutan. Bayu mengangkat matanya menatap kakaknya dengan sangat tenang. "Tidak ada yang iseng memata-mataimu. Orang-orang sendiri yang datang mencariku karena suamimu berutang pada orang yang aku kenal. Lalu menggunakan nama keluarga kita untuk terus meminjam." Ia membuka folder lain, di dalamnya ada foto-foto tangkapan layar pesan. Ada bagian di mana Rania mengirim pesan ke seorang kerabat. "Percaya saja sama aku. Ibu juga tahu masalah ini. Bisnis keluarga sendiri. Untung dibagi rata." Ada bagian di mana Gilang mengirim pesan ke orang lain, "Adik iparku teknisi, kenal banyak koneksi. Putaran modal kali ini pasti lancar." Aku membacanya dan jantungku berdebar kencang. Mereka tidak hanya meminjam uang, mereka meminjam reputasi Bayu, meminjam nama keluarga suamiku untuk membangun citra bisnis yang baik. Bayu terus mengklik. Sebuah file rekaman suara muncul. Ia tidak memberitahu isinya, hanya menekan tombol putar. Suara Gilang terdengar dari speaker laptop, sedikit pecah tapi masih jelas setiap katanya. "Orang tua di sana masih punya uang, paksa saja terus. Kalau tidak bisa, ambil barang-barang di rumahnya untuk diputar. Kinasih itu orangnya polos. Si Bayu gengsinya tinggi. Mereka tidak akan berani memperbesar masalah." Seluruh tubuhku membeku. Bukan karena disebut dengan nada meremehkan, tapi karena aku mendengar dengan jelas dalam kalimat itu ada perhitungan yang dingin. Bagi Gilang, kami bukan keluarga, hanya kantong-kantong yang bisa dikuras lagi uangnya. Ibu Ratna memegangi dadanya, air mata mengalir deras di kedua pipinya. Ia menatap Rania, suaranya pecah. Dia menyebut ibu orang tua. Ata, 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 Ata. Dia bilang paksa ibu lagi untuk uang. Tapi kamu masih mendengarkannya? Rania mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba membantah. Tidak, mungkin dia sedang emosi jadi bicaranya begitu. Mas Gilang tidak bermaksud begitu. Bayu menepuk meja dengan pelan. Tidak keras tapi cukup membuat Rania terdiam. Sampai sejauh ini kakak masih membelanya? Kakak membela suamimu lalu membiarkan ibu memohon pada kerabat, membiarkan kami kehilangan motor, membiarkan orang datang menagih utang ke rumah. Kakak mau membela sampai kapan? Tidak ada yang menjawab. Ruangan saat itu begitu hening sampai aku mendengar dengan jelas napas Ibu Ratna yang tersengal. Aku menatap layar, melihat nama-nama yang kukenal dalam daftar, hatiku terasa berat. Mereka semua adalah orang yang pernah berhubungan baik dengan keluarga, pernah makan bersama, minum teh bersama, saling menyebut kerabat dekat. Tapi hanya dalam beberapa bulan,
Kepercayaan mereka digadaikan tidak berbeda dengan Vespa kami. Rania tiba-tiba menoleh ke arahku, tatapannya campuran antara memohon dan menyalahkan. Kinasih, aku tahu aku salah, tapi kamu kan juga perempuan, kamu harusnya mengerti. Suami punya utang, penagih terus mendesak, aku tidak punya jalan lain. Aku menatapnya sangat lama lalu menjawab, aku mengerti penderitaan seorang istri karena suami. Tapi aku tidak mengerti seorang wanita yang menarik ibu kandungnya, adik laki-lakinya, adik iparnya, dan kerabatnya ke dalam lubang untuk menutupi kesalahan suaminya. Itu bukan penderitaan, itu egois. Kalimat itu seolah menyumbat mulut Rania. Bayu menutup file rekaman suara tapi tidak melipat laptopnya. Ia menatap lurus ke arah ibu dan kakaknya, suaranya pelan tapi tegas. Mulai saat ini, tidak ada lagi yang boleh bilang ini masalah sepele. Tidak ada lagi yang boleh memakai dua kata keluarga untuk membungkam Kinasih. Motor itu hanya sebagian. Di belakangnya ada utang lebih dari 1 miliar, ada surat-surat kerabat, ada emas kawin orang lain, ada harga diri seluruh keluarga ini. Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Ia tidak berteriak, tidak pura-pura sakit seperti biasanya, melainkan tangisan yang tertahan. Kedua tangannya menutupi wajahnya yang bergetar hebat. Sementara Rania berdiri di tengah ruangan, untuk pertama kalinya tidak menemukan satu kata pun untuk membantah. Suasana tidak lagi sekadar marah. Sudah berubah menjadi ketakutan yang sangat nyata. Ketakutan saat seseorang menyadari semua kebohongannya telah dikupas lapis demi lapis. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tangisan tertahan Ibu Ratna belum sempat mereda ketika di luar gerbang tiba-tiba terdengar suara motor berhenti mendadak. Suara itu merobek keheningan di dalam rumah, kering dan memekakkan telinga. Rania terlonjak, wajahnya langsung berubah, seolah sudah bisa menebak siapa yang datang. Aku melihat ke halaman, hatiku terasa berat dan dingin. Ada masalah yang ketika sudah terbuka sedikit, orang-orang di baliknya tidak akan punya cukup kesabaran untuk terus bersembunyi di kegelapan. Pintu ruang tamu didorong dengan keras. Gilang masuk, badannya berbau rokok dan alkohol, kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan tapi tatapannya liar. Ia tidak menyapa ibu mertuanya, tidak melihatku, juga tidak bertanya apa yang terjadi di rumah. Begitu masuk, Gilang langsung menunjuk wajah Bayu dan berteriak, "Siapa yang suruh kamu ikut campur urusanku? Kamu pikir kamu siapa berani sentuh surat-surat utangku?" Aku tanpa sadar mundur setengah langkah, bukan karena takut, tapi karena sikap kurang ajar Gilang sangat berbeda dengan citra kakak ipar yang sopan dan ramah di depan kerabat. Ibu Ratna menatap menantunya, bibirnya bergetar, "Gilang, apa yang dikatakan Bayu itu benar. Kamu benar-benar punya utang sebanyak itu." Gilang meliriknya sekilas, di matanya tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Ia hanya menggeram, "Ibu jangan dengarkan omong kosong Bayu. Namanya juga bisnis ada naik turunnya, laki-laki di luar cari pinjaman itu biasa." Bayu berdiri, ia tidak meninggikan suara, juga tidak maju untuk berdebat. Ia hanya menutup laptopnya, menatap lurus ke arah Gilang lalu berkata, "Aku tidak perlu ikut campur urusanmu, orang-orang sendiri yang datang padaku. Kamu pinjam uang, kamu berjanji, kamu memakai nama keluargaku sebagai jaminan. Sekarang kamu tanya, apa hubungannya denganku?" Gilang tertawa sinis, melangkah maju ke tengah ruangan seolah ini rumahnya. "Nama apa? Bicaramu enak sekali. Aku ini kakak iparmu. Kalau keluarga ini tidak saling membantu, mau membantu siapa?" Rania saat itu buru-buru mendekat dan menarik tangan suaminya. "Mas Gilang, tenang dulu. Semua masalah." Ia belum selesai bicara. Gilang berbalik dan membentak tepat di wajah istrinya. "Kamu diam. Bodoh sekali kamu, cuma urusan motor saja tidak bisa disembunyikan. Sudah kubilang pulang ke rumah bilang saja hilang, menangis beberapa hari juga selesai, itu saja bisa ketahuan." Kalimat itu jatuh seperti petir. Rania terpaku, tangannya terlepas dari lengan suaminya. Ibu Ratna terduduk kaku di kursi, matanya terbuka lebar seolah baru saja ditampar keras. Aku menatap Gilang dan tiba-tiba semuanya menjadi jelas dan menyakitkan. Ia sama sekali tidak menyesal telah menyeret istri, ibu mertua, dan seluruh keluarga ini ke dalam masalah. Ia hanya marah karena rencananya terbongkar terlalu cepat. Di matanya, Vespa kami,
Uang pensiun ibu mertua, sertifikat tanah bibi, emas kawin tetangga, semuanya hanyalah benda yang bisa diputar untuk membiayai gaya hidupnya. Yang paling menakutkan bukanlah orang yang berutang, melainkan orang yang berutang tapi masih berpikir seluruh dunia punya tanggung jawab untuk menyelamatkannya. Bayu mengeluarkan selembar kertas lagi dari mapnya, meletakkannya tepat di depan Gilang. Lihat baik-baik. Surat utang 600 juta, pemberi pinjaman Mas Hadi. Temanku. Di kertas ini ada tanda tanganmu, ada juga pesanmu yang berjanji akan lunas dalam 10 hari. Sudah lewat hampir 2 bulan. Gilang melihat kertas itu, tatapannya sempat terhenti, tapi sedetik kemudian ia tertawa lagi. Terus kenapa? Aku yang pinjam, aku yang bayar. Belum bisa bayar hari ini ya besok. Kamu bawa kertas ini mau menakuti siapa? Bayu menjawab cepat. Suaranya lebih tajam. Kamu yang pinjam ya kamu yang bayar. Tapi kamu pinjam dengan mengatakan sedang mengerjakan proyek bersamaku. Kamu bilang keluargaku menjamin reputasimu. Kamu menarik ibuku untuk meminjam uang, menarik istriku untuk menggadaikan motor kami. Kamu menipu seluruh kerabatku. Jadi sudah ada hubungannya, kan? Gilang menyipitkan matanya menatap Bayu. Wajahnya saat ini tidak lagi memiliki kepura-puraan seperti biasa. Yang tersisa hanya kebrutalan yang telanjang. Ia mendekat, merendahkan suaranya tapi setiap katanya penuh ancaman. Kamu pikir bisa mengurusku? Suasana di ruangan menegang seperti seutas tali tipis. Aku mendengar dengan jelas napas Rania yang tersengal di belakang. Ibu Ratna berpegangan pada kursi. Mulutnya bergumam memanggil nama putranya. Aku menatap Bayu. Jantungku berdebar kencang. Takut Gilang akan berbuat nekat. Tapi Bayu tidak mundur. Ia berdiri tegak, bahunya lurus, tatapannya begitu dingin sampai aku sendiri merasa aneh. Ia berkata sangat pelan, tapi seluruh ruangan bisa mendengarnya. Coba saja. Gilang menggeretakkan giginya. Ia menunjuk wajah Bayu. Suaranya semakin keras. Jangan pikir punya beberapa lembar kertas bisa berbuat apa-apa padaku. Utang piutang di luar tidak diselesaikan dengan kertas putih. Kalau aku sampai kehilangan muka, seluruh keluarga ini jangan harap bisa tenang. Rania buru-buru memeluk lengan suaminya, menangis terseduh-seduh. Mas jangan bicara lagi, kumohon. Gilang mengibaskan tangannya begitu keras sampai Rania terhuyung hampir jatuh. Kamu yang merusak semuanya. Menikah denganmu benar-benar sial seumur hidup. Kalimat itu membuat Rania terpaku. Aku melihat ada sesuatu yang pecah di matanya, tapi belum sempat menjadi penyesalan, sudah didominasi oleh rasa takut. Ibu Ratna menangis, Gilang, ibu sudah memberikan semua uang pada kalian. Ibu percaya kalian, ibu sayang kalian. Kenapa kalian? Gilang menoleh ke arahnya. Suaranya dingin. Ibu memberi itu sukarela. Sekarang jangan mengungkitnya. Kalau ibu benar-benar sayang putrimu, suruh si Bayu diam, tebus motornya lalu pinjami aku uang lagi. Selesai putaran ini aku akan kembalikan semuanya. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Sampai saat ini, ia masih ingin meminjam lagi. Bayu tertawa, kali ini tawanya lebih jelas, tapi tidak ada sedikit pun kegembiraan. Kembalikan? Kamu mau kembalikan dengan apa? Dengan judi di pertandingan berikutnya? Dengan mabuk-mabukan berikutnya? Atau dengan cara menggadaikan barang lain dari rumahku? Gilang maju dan mencengkeram kerah baju Bayu. Aku berteriak kaget, tapi Bayu langsung menahan pergelangan tangannya, mencengkeramnya kuat. Suara Bayu merendah, lepaskan. Aku masih bicara baik-baik. Dua pria itu berdiri berhadapan, hanya berjarak sejengkal. Satu orang wajahnya merah karena marah dan alkohol. Satu lagi dinginnya menakutkan. Rania menangis lebih keras. Ibu Ratna gemetar memanggil, Bayu, jangan, nak, jangan berkelahi di rumah. Bayu perlahan melepaskan tangan Gilang dari kerahnya lalu menepuk pelan bajunya seolah membersihkan kotoran. Ia menatap Gilang. Setiap katanya seolah dipakukan ke lantai, mulai sekarang. Masalah ini bukan lagi utang piutang dalam keluarga. Kamu sudah masuk ke rumahku, mengancam istriku, ibuku, dan menyeret seluruh keluarga. Kamu mau main besar, aku ikut. Gilang tertawa sinis, tapi aku melihat tawa itu sudah berkurang kepercayaan dirinya. Ia melirik ke sekeliling,
seperti sedang menghitung siapa lagi di ruangan ini yang bisa memihaknya. Tapi selain Rania yang menangis, Ibu Ratna yang hancur, dan aku yang menatapnya dengan jijik, tidak ada lagi siapa-siapa. Ketegangan memuncak sampai-sampai hanya butuh satu kata yang salah. Satu dorongan tangan, seluruh rumah ini bisa berubah menjadi kekacauan. Dan aku mengerti, dalang di balik semua ini akhirnya menunjukkan wajahnya, tapi kemunculannya baru permulaan dari badai yang lebih besar. Kalimat Bayu baru saja selesai, di luar gerbang tiba-tiba terdengar suara rem mendadak, decitan panjang yang tajam dan dingin seolah ada pisau yang menggores aspal. Aku terkejut dan menoleh, Gilang juga terhenti. Tangannya yang sedang mengepal di kursi tiba-tiba semakin erat. Hanya dalam sekejap, raut wajah garangnya luntur, menampakkan kepanikan yang dari tadi coba ia sembunyikan. Suara langkah kaki di halaman semakin dekat, bukan satu orang tapi beberapa orang. Pintu ruang tamu terbuka, 3 pria masuk, pakaian mereka tidak terlalu mencolok, tapi penampilan mereka sama sekali tidak ramah. Pria yang berjalan di depan berusia sekitar 40-an, rambutnya cepak, kemeja hitam, pergelangan tangannya memakai gelang kayu. Ia tidak melihat siapapun, hanya menatap lurus ke arah Gilang. Sudut bibirnya menyeringai. Lari kemanapun tidak akan bisa, Dik. Wajah Gilang pucat pasi. Ia yang barusan berteriak seolah mau menelan seluruh rumahku, sekarang tanpa sadar mundur setengah langkah. Suaranya serak. Kenapa? Kenapa kalian tahu aku di sini? Pria berkemeja hitam itu menarik kursi dan duduk dengan sangat santai, seolah ini rumahnya. Ia tertawa dingin, melirik ke arah Bayu. Berkat Mas Bayu ini, kalau tidak kamu mau menyeret seluruh keluarga istrimu mati bersamamu sampai kapan? Aku menoleh ke arah suamiku. Ibu Ratna dan Rania juga menatap Bayu dengan tatapan terkejut. Bayu tidak menghindar. Ia dengan tenang berkata, saya yang mengundang mereka datang karena masalah ini harus diselesaikan tuntas. Kalau terus ditutupi di dalam rumah, orang yang tertipu akan semakin banyak, dan dia akan semakin berpikir semua orang takut padanya. Aku mendengarnya dan jantungku berdebar kencang. Ternyata sejak meninggalkan rumah untuk memastikan keberadaan motor, Bayu tidak hanya mencari motor itu. Ia telah menarik seluruh benang kusut ini ke tempat yang tepat untuk konfrontasi. Pria berkemeja hitam itu meletakkan setumpuk kertas di meja. Suara kertas yang membentur kaca tidak keras, tapi di ruangan saat itu terasa seberat batu. Ia membuka lembar demi lembar, suaranya datar. Gilang pinjam di tempatku awalnya 400 juta, lalu tambah 200 juta lagi. Lalu dengan nama keluarga istri sebagai jaminan, dengan adik ipar yang bisnisnya bagus, pinjam lagi dari sana-sini, total pokok dan bunganya. Kertas di sini totalnya 1,2 miliar, kalau dihitung dengan denda bisa hampir 2 kali lipat. Ibu Ratna mendengar angka itu langsung memegangi dadanya. Wajahnya sepucat kertas. Rania tidak bisa berdiri tegak, harus berpegangan pada kursi. Kepalaku juga pusing. 1,2 miliar. Itu bukan lagi utang karena gegabah. Itu adalah bom waktu yang disembunyikan Gilang di dalam rumah, lalu menggunakan kerabat istrinya sendiri sebagai tameng. Gilang langsung berteriak, aku belum jatuh tempo, jangan pakai kertas ini untuk menakut-nakuti. Sudah ku bilang, aku akan bayar. Pria berkemeja hitam itu menggebrak meja dengan keras. Gelas air di sebelahnya bergetar, airnya tumpah. Ia menatap Gilang, suaranya menajam, sudah jatuh tempo. Dan kamu bukan hanya berutang, kamu menipu. Kamu bilang uang pinjaman untuk impor barang, tapi aku sudah suruh orang periksa. Tidak ada gudang barang sama sekali. Kamu bilang ada keluarga istri di belakangmu tapi keluarga istrimu sendiri tidak tahu. Kamu memakai reputasi orang lain sebagai tameng? Masih berani bicara keras? Wajah Gilang merah padam tapi tidak bisa membantah. Ia menoleh ke arah Bayu, tatapannya seolah ingin memakannya hidup-hidup. Kamu menjebakku. Kamu panggil mereka ke sini untuk menekanku. Bayu menjawab singkat. Tidak ada yang memaksamu meminjam, tidak ada yang memaksamu berbohong, dan lebih lagi tidak ada yang memaksamu menggadaikan motor kami. Aku hanya mengundang orang-orang yang terkait untuk mendengar kebenarannya. Jawaban itu membuat Gilang bungkam. Sementara aku tiba-tiba merasakan perasaan sakit sekaligus lega. Sakit karena kebenarannya begitu kotor,
Lega karena setidaknya kali ini kebenaran itu tidak lagi berada dalam kegelapan. Ibu Ratna dengan gemetar menarik Rania mendekat seperti sebuah refleks. Tapi begitu tangannya menyentuh putrinya, Rania langsung menangis. "Bu, aku takut sekali. Tolong selamatkan aku, Bu." Kalimat itu membuatku menatap Rania lama sekali. Sampai detik ini, ia masih memanggil ibunya untuk menyelamatkannya. Bukan meminta maaf pada ibunya karena telah menyeretnya ke dalam lubang. Bukan meminta maaf padaku karena telah menggadaikan motor kami. Ia hanya takut dirinya terseret dalam utang yang ia sendiri bantu sembunyikan. Pria berkemeja hitam itu membuka selembar kertas lagi, menunjukkannya ke arah Bayu. "Mas, lihat ini. Ini beberapa pinjaman yang dia bilang akan dibayar dengan uang hasil jual tanah dari pihak istri. Dia bahkan bilang ibu mertuanya sudah setuju, tinggal urus surat-surat." Ibu Ratna seperti tersengat listrik. Ia berteriak, "Tanah apa? Kapan saya setuju?" Gilang langsung menoleh padanya, membentak, "Ibu teriak apa? Saya cuma bilang sementara supaya mereka tenang. Kalau ibu sayang Rania, jual saja tanah di kampung itu, selamatkan kami kali ini tidak akan membuat siapapun mati." Seluruh ruangan hening senyap. Kalimat Gilang seolah merobek ilusi terakhir yang tersisa di hati Ibu Ratna. Ia menatap menantunya, bibirnya bergetar. "Tanah itu untuk hari tuaku. Aku sudah memberikanmu 300 juta. Kamu masih mau mengambil tanahku juga?" Gilang menyeringai. "Uang ibu simpan buat apa? Cepat atau lambat juga akan diwariskan ke anak cucu. Sekarang menyelamatkan anak cucu apa salahnya?" Aku mendengarnya dan punggungku merinding. Orang ini bukan hanya serakah, tapi juga menganggap pengorbanan orang lain sebagai kewajiban. Bayu melangkah maju, berdiri di depan ibunya. Ia berkata pada Gilang, "Dengar baik-baik. Tidak ada yang akan menjual tanah. Tidak ada yang akan memberi uang lagi. Tidak ada yang akan menandatangani surat apapun lagi untukmu." Gilang menggeretakkan giginya. "Kamu pikir kamu bisa memutuskan?" Bayu menatap lurus ke arahnya. "Di rumah ini. Mulai hari ini, aku yang memutuskan urusan yang menyangkut istriku dan aset kami." Pria berkemeja hitam itu tertawa hambar, mengetuk-ngetukkan jarinya di tumpukan kertas. "Aku tidak peduli di rumahmu siapa yang memutuskan. Tapi hari ini harus ada solusi. Entah bayar uang, atau aku bawa semua surat ini ke polisi. Dan kamu tahu, pinjam-meminjam dengan informasi palsu, menyeret orang lain untuk menjamin, menggadaikan aset yang bukan milikmu. Ini bukan lagi utang perdata biasa." Gilang menelan ludah. Untuk pertama kalinya aku melihat keringat di pelipisnya. Raut wajah garangnya mulai retak. Rania gemetar sampai kedua lututnya beradu. Ibu Ratna terduduk lemas di kursi, kedua tangannya menutupi wajahnya, menangis tanpa suara. Dan aku, berdiri di samping Bayu, menatap kertas-kertas di meja, menatap wajah-wajah yang berubah karena ketakutan, dan mengerti bahwa ruang tamu yang akrab ini bukan lagi tempat pertengkaran keluarga. Ia telah berubah menjadi tempat di mana kebenaran ditarik keluar untuk ditagih satu persatu. Tidak ada lagi yang bisa tertawa santai dan berkata kita kan keluarga. Ketika pria berkemeja hitam itu menyebut dua kata polisi, raut wajah Gilang berubah total. Tadi ia masih garang, masih menggebrak meja, masih mengancam akan membuat seluruh rumah tidak bisa tidur nyenyak. Tapi sekarang keringat sudah membasahi kedua pelipisnya. Aku melihat dengan sangat jelas tangannya gemetar, meskipun ia berusaha mengepalkannya untuk menyembunyikan. Ternyata seberapapun kurang ajarnya seseorang, ketika kebenaran dan bukti diletakkan tepat di hadapannya, keberanian itu akan langsung kempes. Di saat semua orang masih kacau, Bayu justru sangat tenang. Ia menarik mapnya ke arahnya, mengeluarkan satu tumpukan kertas lagi yang lebih tebal, dijepit rapi dengan klip besi. Ia meletakkannya di meja, tepat di samping tumpukan surat utang milik pria berkemeja hitam itu. Suara Bayu tidak keras tapi setiap katanya jatuh dengan sangat jelas. "Saya tidak hanya memanggil bapak-bapak datang, saya juga sudah menyiapkan ini." Gilang terkejut melihat tumpukan dokumen itu. Rania juga mengangkat wajahnya. Ibu Ratna menyeka air matanya, bertanya dengan bingung, "Ada apa lagi nak?" Bayu tidak langsung menatap ibunya. Ia membuka tumpukan dokumen itu.
Halaman pertama adalah salinan transaksi transfer uang selama berbulan-bulan dari rekening Rania, rekening Gilang, lalu berputar ke beberapa rekening asing. Angka-angka berjejer rapi, terlihat kering tapi setiap barisnya seperti jerat yang sedang mengencang di leher orang di baliknya. Bayu menunjuk satu transfer yang dilakukan tengah malam. Ini uang yang Rania terima dari Bibi Maya setelah dibujuk untuk menggadaikan sertifikat tanahnya. 1 hari kemudian, uangnya ditransfer ke rekening Gilang. 2 jam berikutnya, masuk ke rekening perantara. Ia beralih ke halaman lain. Ini 50 gram emas milik Ibu Sari tetangga kita, dijual dan diambil uang tunai, tapi yang memegang uang terakhir tetap Gilang. Aku mendengarnya dan hatiku membeku. Semuanya bukan lagi cerita, sudah menjadi alur yang jelas. Gilang mencoba tertawa tapi senyumnya miring. Rekening koran itu bisa membuktikan apa? Uang suami istri transfer ke satu sama lain itu biasa. Bayu mengangkat matanya menatapnya. Kalau hanya suami istri transfer uang itu biasa, tapi kalau uang itu didapat dari janji modal palsu, alasan biaya rumah sakit palsu, proyek impor palsu, lalu setelah itu mengalir ke dompet judi dan rekening utang, itu tidak biasa lagi. Selesai bicara, ia meletakkan beberapa lembar cetakan pesan di meja. Aku melihat barisan kata yang membuat tenggorokanku tercekat. Gilang mengirim pesan ke seseorang, putaran barang kali ini pasti untung. Keluarga istriku di belakang, tidak perlu khawatir rugi. Gilang mengirim pesan ke orang lain, ibu mertuaku punya tanah, kalau butuh tinggal dijual untuk bayar. Pesan untuk Rania, ia menulis, terus saja menangis di depan ibumu. Dia itu gampang luluh. Soal kinasi biar aku yang urus, dia tidak akan berani macam-macam. Membaca baris itu, aku melihat tangan Bayu mengepal, sementara Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Pria berkemeja hitam itu mengambil sebagian dokumen dan membacanya. Ekspresinya berubah dari dingin menjadi serius. Ia membolak-balik halaman lalu mengangguk perlahan. Ini bukan lagi pinjaman biasa. Ada pesan yang membujuk orang untuk memberikan uang, ada alur dana yang melewati beberapa rekening, ada aset bukan milik sendiri yang digadaikan. Kalau semua korban bersatu untuk melapor, ini cukup untuk masuk penjara. Gilang terpaku. Kali ini ia tidak bisa langsung membantah. Matanya terus bergerak seperti mencari celah untuk kabur. Lalu tiba-tiba ia menoleh ke arah Rania dan berteriak, "Kamu bicara sesuatu? Kamu istriku. Kamu diam saja di situ? Uang itu kamu juga setuju untuk ambil. Motor itu juga kamu yang gadaikan. Sekarang jangan biarkan aku menanggungnya sendirian." Rania gemetar dan mundur ke dinding. Orang yang barusan masih berpegangan pada suaminya untuk minta tolong, sekarang ditarik oleh suaminya sendiri untuk dijadikan tameng. Rania berlutut, kedua tangannya memeluk kaki Ibu Ratna. "Bu, aku tidak tahu dia berbuat sejauh ini. Aku kira cuma pinjam sementara beberapa hari. Aku kira dia bisa menang lalu membayar semuanya. Aku benar-benar tidak tahu." Ibu Ratna menatap putrinya. Air matanya berderai tapi tatapannya tidak lagi buta seperti sebelumnya. Ia bertanya di sela isak tangisnya. "Tidak tahu tapi kamu mengirim pesan ke Bibi Maya? Tidak tahu tapi kamu mengambil emas Ibu Sari? Tidak tahu tapi kamu menandatangani surat gadai motor adikmu?" Rania terdiam. Bayu melanjutkan dengan dingin di setiap katanya. "Tidak tahu tapi menggadaikan motor, meminjam uang, menipu kerabat. Kakak bisa bilang kakak dibujuk Gilang, tapi kakak tidak bisa bilang kakak tidak bersalah. Orang memberikan uang pada kakak karena mereka percaya kakak adalah keluarga. Kakak telah menggunakan kepercayaan itu untuk memberikan uang pada orang yang tidak pantas." Rania menunduk dalam-dalam, tangisnya pecah. Tapi kali ini tidak ada yang buru-buru datang menenangkannya. Gilang melihat Rania tidak bisa menolongnya mulai benar-benar panik. Ia menoleh ke pria berkemeja hitam itu, suaranya merendah dengan canggung. "Beri saya waktu 3 hari lagi, 3 hari saja, saya pasti bisa dapat uang." Pria itu tertawa sinis. "3 harimu sudah berlangsung berbulan-bulan. Lagi pula sekarang masalahnya bukan cuma uangku. Mas Bayu benar. Kalau aku mau uangku kembali, aku butuh kerja sama keluargamu. Tapi kalau kamu masih macam-macam, aku akan bawa berkas ini langsung." Bayu menatap pria berkemeja hitam itu, bertanya satu kalimat yang membuat seluruh ruangan hening.
Bapak mau uang kembali atau mau memasukkannya ke penjara? Pertanyaan itu bukan untuk membela Gilang. Itu adalah garis batas. Jika masih ada kesempatan untuk memperbaiki, semua orang harus menandatangani pengakuan, mengembalikan aset, mencocokkan setiap pinjaman. Jika terus berbohong, jalan yang tersisa hanya hukum. Pria berkemeja hitam itu menatap Gilang lalu menatap tumpukan berkas, perlahan menjawab, "Aku mau uangku kembali, tapi kalau dia masih menipu, aku tidak keberatan memasukkannya ke penjara." Gilang menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Ibu Ratna tiba-tiba berlutut di depan Bayu dan aku. Ia menangis terseduh-seduh. "Ibu salah. Kinasih, Bayu, ibu ditipu olehnya. Tapi ibu juga salah karena ibu membela putri ibu secara buta. Ibu sudah menganggap milik kalian sebagai milik bersama di rumah ini. Ibu salah. Aku berdiri diam tidak tahu harus menenangkannya atau tidak. Hatiku lebih sakit daripada puas." Seorang ibu yang pernah tertawa santai berkata hilang ya sudah sekarang berlutut di tengah ruang tamu di depan putra, menantu, putrinya, dan bahkan orang luar. Tapi ada pelajaran yang jika tidak dibayar dengan air mata, orang tidak akan pernah sadar. Bayu menatap ibunya. Suaranya masih keras tapi sudah sedikit lebih lembut. Ibu berdiri, menangis tidak bisa membayar utang. Mulai sekarang harus melakukan yang benar. Rania masih berlutut di lantai. Gilang berdiri seperti mayat hidup. Aku kira sampai di sini Bayu akan berhenti. Tapi ia menarik berkas terakhir dari tasnya. Lebih tipis, dibungkus dengan selembar kertas putih. Ia meletakkannya di depan Gilang. Tatapannya menajam. "Saya masih punya satu senjata terakhir. Kalau kamu masih mau mengelak, saya akan buka sekarang juga di sini." Seluruh ruangan seolah menahan napas. Dan aku tahu apa yang ada di dalam berkas itu adalah pintu terakhir yang mengunci semua jalan keluar Gilang. Bayu tidak langsung membuka berkas terakhir itu. Ia hanya meletakkannya di atas meja. Tepat di tengah-tengah tumpukan rekening koran, surat utang, dan surat gadai, seluruh ruangan saat itu seolah kehabisan udara. Gilang menatap berkas itu, matanya berkedut, Rania yang berlutut di lantai, bahunya bergetar hebat. Ibu Ratna masih berdiri dengan tidak stabil, satu tangan berpegangan pada tepi meja, satu tangan lagi memegangi dadanya, seolah takut jantungnya tidak kuat menahan pukulan lagi. Bayu perlahan menarik keluar lembar kertas paling dalam. Di bagian atasnya tertulis dengan sangat jelas, surat laporan kejadian. Aku hanya sempat melirik beberapa baris dan jantungku sudah terasa sesak. Di dalamnya tertulis lengkap kejadian Vespa yang digadaikan tanpa persetujuan pemiliknya. Kisah penggunaan informasi palsu untuk meminjam uang. Kisah menyeret banyak kerabat ke dalam utang yang tidak transparan. Semuanya ditulis dengan sangat ringkas, tanpa tambahan emosi, tapi justru sikap dingin itulah yang menakutkan. Bayu meletakkan surat itu di meja, mengetuknya pelan dengan jarinya. Saya katakan sekali lagi, 1. Semua menandatangani surat pernyataan, mengakui setiap pinjaman, mengembalikan aset yang telah diambil, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Gilang. 2. Saya akan serahkan surat ini ke kantor polisi malam ini juga. Suaranya tidak keras tapi setiap katanya seolah dipakukan ke lantai. Ibu Ratna mendengarnya, dan tubuhnya bergidik. Rania mengangkat kepalanya, matanya merah bengkak. Gilang mundur selangkah, lalu satu langkah lagi ke arah pintu. Pria berkemeja hitam itu berdiri menghalangi jalan keluar, melipat tangan menatap Gilang. Ia tidak perlu berkata apa-apa, hanya berdiri di situ saja sudah cukup membuat Gilang berhenti. Gilang menggeram. Kamu mau memojokkanku sampai mati? Bayu menatapnya dan menjawab dengan sangat tenang. Bukan, kamu sendiri yang berjalan ke sana. Saya hanya tidak membiarkanmu menyeret orang lain ikut turun. Rania merangkak ke depan Bayu, tidak lagi menjaga harga diri. Ia memegang ujung celana adiknya, menangis sampai wajahnya berantakan. Bayu, kakak salah, kakak tahu kakak salah. Tolong maafkan kakak kali ini. Kalau kakak sampai dilaporkan ke polisi, hidup kakak selesai. Kakak masih punya anak, masih punya keluarga, tolong kasihanilah kakak. Bayu menunduk menatap kakaknya, tatapannya sangat sakit tapi tidak melunak. Waktu kakak menggadaikan motor kami, apa kakak memikirkan keluarga kami?
Waktu kakak meminjam emas orang lain, membujuk Bibi Maya menggadaikan sertifikat tanahnya, apa kakak memikirkan anak-anak mereka? Rania menangis tersedu-sedu. Tidak bisa menjawab. Ia hanya terus mengulang, kakak salah, kakak mohon. Ibu Ratna melihat pemandangan itu. Air matanya mengalir, lalu tiba-tiba ia juga berlutut di hadapanku. Aku terkejut dan mundur setengah langkah. Ibu mertua yang pernah dengan angkuh berkata, "Hilang ya sudah. Kita kan keluarga." Sekarang berlutut di lantai yang dingin. Kedua tangannya dengan gemetar memegang tanganku. Ia berkata dengan suara tercekat, "Kinasih, ibu salah, ibu buta. Ibu membela putri ibu sampai tidak tahu mana yang benar dan salah. Ibu mohon, jangan biarkan masalah ini menjadi kejahatan yang lebih besar." Aku berdiri terpaku. Aku tidak senang, sungguh tidak senang sama sekali. Orang mengira melihat orang yang pernah menindas kita berlutut memohon ampun akan sangat memuaskan. Tapi saat itu, hatiku hanya terasa berat. Aku menatap Ibu Ratna, menatap rambutnya yang sudah mulai memutih, menatap kedua tangannya yang pernah menunjuk wajahku, menyalahkanku pelit karena sebuah motor. Aku ingin bertanya padanya, jika tidak ada pelacak, jika Bayu tidak menemukan surat-surat itu, apakah ia akan pernah menunduk mengakui kesalahannya? Tapi aku tidak bertanya. Ada beberapa jawaban yang pendengarnya sudah tahu sejak lama. Gilang tiba-tiba berteriak, "Jangan tanda tangan. Kalau tanda tangan kita mati, dia menjebak kita semua." Tanda tangan berarti kalian mengakui semua kejahatan. Rania menoleh ke arah suaminya, wajahnya pucat pasi. "Kalau tidak tanda tangan bagaimana? Apa kamu bisa bayar utangnya? Apa kamu bisa menyelamatkanku?" Gilang terdiam. Ia membuka mulut lalu menutupnya lagi. Saat ini janji-janjinya bahwa ia akan menang. Ia akan bayar. Ia bisa urus semuanya tiba-tiba terdengar kosong seperti tong bolong. Bayu menoleh ke pria berkemeja hitam itu, bertanya dengan jelas, "Bapak mau uang kembali, biarkan mereka tanda tangan. Setelah tanda tangan akan ada daftar aset, penerima uang, batas waktu pembayaran utang, dan tanggung jawab masing-masing orang. Kalau tidak tanda tangan, semua berkas ini kita proses sesuai hukum." Pria berkemeja hitam itu menatap Gilang lalu menatap Rania, mengangguk, "Tanda tangan saja. Kalau tidak tanda tangan kami juga tidak akan diam. Tapi setelah tanda tangan jangan macam-macam lagi. Lain kali tidak akan ada lagi obrolan di dalam rumah seperti ini." Kalimat itu membuat Rania gemetar. Bayu mengeluarkan sebuah surat pernyataan yang sudah disiapkan. Di dalamnya tertulis jelas Rania harus mengakui perbuatan menggadaikan motor, harus bekerja sama menebusnya, harus merinci semua pinjaman atas namanya. Ibu Ratna harus mengonfirmasi uang yang telah ia berikan. Tidak boleh lagi menggunakan nama keluarga untuk memaksa kami mengabaikan masalah. Dan Gilang harus menandatangani bagian konfrontasi, mengakui semua pinjaman yang terkait dengannya. Setiap barisnya tidak panjang tapi cukup mengikat agar tidak ada lagi yang bisa memutarbalikkan fakta dengan air mata. Rania memegang pulpen dengan tangan yang begitu gemetar sampai tidak bisa menulis dengan benar. Tintanya belepotan di kertas, sama seperti wajahnya yang menyedihkan saat ini. Ibu Ratna menandatangani setelahnya, air matanya jatuh membasahi sudut kertas. Sambil menandatangani ia berkata pelan, "Ibu yang berbuat, ibu yang tanggung jawab, ibu tidak akan memaksa kalian menanggungnya lagi." Aku mendengar kalimat itu, hatiku terasa sakit. Andai saja ia mengerti hal itu lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Giliran Gilang, ia masih mencoba menunda. Pria berkemeja hitam itu maju selangkah. Bayu juga menatap lurus ke arahnya tanpa berkata apa-apa lagi. Akhirnya Gilang menggeretakkan giginya, mengambil pulpen, menandatangani dengan begitu keras sampai ujung pulpen hampir merobek kertas. Selesai menandatangani, ia melempar pulpen ke meja, matanya merah. "Kalian ingat ini?" Bayu langsung menjawab, "Saya ingat, dan mulai sekarang semuanya ada bukti hitam di atas putih." Saat surat-surat pernyataan itu tergeletak rapi di meja, aku tiba-tiba merasa ruang tamu ini seperti baru saja dilewati badai. Vespa di awal hanyalah pemicu segalanya pecah. Di baliknya ada keserakahan, kebutaan, kebiasaan menganggap kebaikan orang lain sebagai barang yang bisa digadaikan. Aku melihat Rania masih berlutut di lantai, melihat Ibu Ratna menunduk tidak berani mengangkat wajah, lalu melihat Bayu berdiri di sampingku.
Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantu, aku mengerti bahwa dalam sebuah keluarga, kesabaran tidak bisa menyelamatkan siapapun jika digunakan untuk menutupi kesalahan. Dan malam itu, dua kata keluarga akhirnya harus dikembalikan ke makna yang sebenarnya, bukan untuk lari dari tanggung jawab, melainkan untuk bersama-sama menghadapi kebenaran. Aku kira setelah surat-surat pernyataan itu ditandatangani, ruang tamu itu setidaknya bisa sedikit tenang. Pria berkemeja hitam mengumpulkan tumpukan surat utang. Bayu dengan hati-hati menjepit kembali seluruh salinan berkas, dan aku diam-diam memungut pulpen yang jatuh di lantai. Ibu Ratna duduk di kursi, kedua matanya merah bengkak, seluruh tubuhnya seolah menua beberapa tahun hanya dalam satu malam. Rania masih menunduk, sesekali terisak pelan. Dan Gilang berdiri di sudut ruangan, wajahnya muram, kedua rahangnya mengatup rapat. Tapi aku salah. Bagi orang yang sudah terbiasa hidup dari kepercayaan orang lain, selembar surat pernyataan tidak bisa membuat mereka langsung sadar. Itu hanya membuat mereka merasa terpojok. Dan ketika seekor binatang terpojok, ia tidak akan menyesal, ia hanya akan mencari cara untuk menyerang balik. Gilang tiba-tiba menyambar ponselnya, berjalan cepat ke halaman. Rania mengangkat kepala, memanggil, "Mas Gilang, mau kemana?" Ia tidak menoleh, hanya menggeram satu kalimat. Aku cari jalan keluar untuk rumah ini, bukan duduk di sini dibodohi mereka. Aku melihat bayangannya, hatiku merasa tidak enak. Bayu juga langsung berdiri. Matanya mengikuti Gilang melalui jendela. Ia tidak berkata apa-apa, tapi tangannya diam-diam diletakkan di atas map berkas seolah siap untuk hal yang lebih buruk. Belum sampai 20 menit kemudian, di luar gerbang terdengar lagi suara mobil berhenti. Kali ini bukan lagi suara rem mendadak dari satu motor, melainkan suara beberapa langkah kaki berat yang masuk ke halaman. Aku melihat keluar dan melihat tiga pria asing bersama Gilang. Satu orang membawa tas, satu lagi memakai jaket hitam, yang lainnya memakai topi yang ditarik rendah, tatapannya licik tapi sikapnya sangat kurang ajar. Gilang masuk lebih dulu, wajahnya jauh lebih garang, di tangannya memegang setumpuk kertas putih. Ia melempar tumpukan kertas itu ke meja, membuat beberapa gelas air bergetar. Suaranya serak, "Kalau mau masalah ini selesai, tanda tangani ini, jual rumah ini, pakai uangnya untuk bayar utangku." Kalimat itu seolah menyiramku dengan seember air es dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku melihat tumpukan kertas di meja, melihat beberapa kata perjanjian jual beli rumah dan tanah dan jantungku berdebar begitu kencang sampai telingaku berdengung. Rumah ini bukan milik Gilang, juga bukan milik Rania. Ini adalah rumah yang ditinggalkan ayah mertuaku untuk Bayu setelah kami menikah. Setelah itu kami menambah uang untuk merenovasinya. Nama di sertifikat jelas atas nama kami berdua, setiap ubin yang diganti di dapur, setiap kusen jendela yang baru, setiap perabotan di rumah ini ada kerja keras aku dan Bayu. Tapi Gilang bisa dengan seenaknya melempar kertas ke meja, menyuruh kami menjualnya untuk membayar utangnya. Seolah itu hanya baju bekas. Mau diambil ya ambil saja. Bayu melangkah maju, mengambil tumpukan kertas itu, melihatnya sekilas lalu meletakkannya kembali, suaranya begitu dingin sampai aku merinding. "Kakak ipar, kamu yang berutang, kamu yang bayar. Jangan bermimpi memakai rumahku untuk menutupi lubang judimu." Gilang menggebrak meja dengan keras. "Rumahmu. Enak sekali bicaramu. Ibu pernah bilang rumah ini cepat atau lambat akan menjadi milik anak-anak di rumah ini. Rania juga putrinya ibu, masa dia tidak punya bagian?" Wajah Ibu Ratna pucat. "Kapan aku bilang begitu?" Gilang menoleh padanya, tertawa sinis. "Ibu cepat sekali lupa. Ibu kan pernah bilang paling sayang Rania. Nanti ada apa-apa juga tidak akan membiarkan Rania rugi. Sekarang putrimu hampir tenggelam, ibu masih sayang rumah ini?" Kalimat itu seperti kail tajam yang menarik semua kata-kata manis palsu ke tanah. Ia tidak perlu lagi berpura-pura. Ia ingin menggunakan kasih sayang Ibu Ratna pada putrinya sebagai tali untuk mengikat kami semua. Yang lebih membuatku merinding adalah tatapan Rania. Awalnya ia masih gemetar, masih menunduk seperti orang yang tahu salah, tapi begitu mendengar kata rumah, matanya tiba-tiba berubah. Matanya bersinar sangat cepat, bukan karena harapan untuk diselamatkan, melainkan karena keserakahan yang baru saja dibangunkan. Ia menoleh ke arah ibunya.
Suaranya memohon tapi penuh paksaan. Bu, ibu kan sudah bilang, ibu paling sayang aku. Tolong selamatkan kami kali ini. Rumah ini kan besar, jual saja untuk bayar utang. Sisanya kita bisa beli rumah yang lebih kecil. Aku menatap Rania tidak percaya ini adalah orang yang baru saja berlutut memohon ampun beberapa saat yang lalu. Tinta di surat pernyataan belum kering, air mata di wajahnya belum kering. Tapi begitu mendengar tentang aset, ia langsung melupakan dua kata, menyesal. Ibu Ratna juga menatap putrinya, bibirnya bergetar hebat. Di matanya saat itu ada rasa sakit, kekecewaan, dan kesadaran yang terlambat. Ia bertanya dengan suara serak, "Kamu masih mau mengambil rumah adikmu juga?" Rania menangis, tapi kali ini tangisannya terdengar lebih memekakan telinga daripada menyedihkan. "Aku tidak mau mengambil. Aku hanya mau hidup. Kalau ibu tidak menolongku, aku harus bagaimana? Ibu yang melahirkanku, ibu tidak bisa melihatku di pojokan sampai mati." Gilang langsung menyela, suaranya mengancam. "Betul itu, kalau tidak tanda tangan malam ini jangan harap bisa tidur nyenyak. Utang ini bukan cuma aku yang tanggung. Kalian sudah ikut campur jadi jangan harap bisa keluar bersih." Pria berkemeja hitam yang tadi masih berdiri di samping. Tapi kali ini ia tidak buru-buru angkat bicara. Mungkin ia juga ingin melihat seberapa tidak tahu malunya Gilang. Dan tiga pria asing yang datang bersama Gilang mulai menyebar di dekat pintu seolah sengaja menciptakan tekanan. Aku merasa jantungku berdebar kencang tapi tidak mundur. Bayu melangkah maju, berdiri di hadapanku, satu tangannya dengan lembut memegang pergelangan tanganku seolah mengingatkanku untuk tenang. Ia menatap Gilang. Setiap katanya jelas. "Kamu membawa orang ke rumahku, memaksa menjual aset kami, dan mengancam seluruh keluargaku. Kamu sedang mendorong dirimu dari masalah utang piutang ke masalah yang lebih serius." Gilang tertawa sinis. "Kamu menakutiku? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan, Bayu. Kalau kamu hebat, coba saja lihat malam ini rumah ini bisa tenang atau tidak." Aku mendengarnya dan punggungku merinding. Tapi saat itu juga hatiku menjadi terang. Orang seperti Gilang tidak bisa diselamatkan dengan ikatan keluarga, tidak bisa diluluhkan dengan air mata, dan lebih lagi tidak bisa dinegosiasikan dengan kebaikan. Ia hanya mengerti satu hal, ketika harga yang harus dibayar cukup berat, barulah ia akan tahu rasa takut, dan tatapan Bayu saat itu memberitahuku, ia juga sudah mengerti hal itu sejak lama. Suasana di ruang tamu saat itu begitu kental seolah ada yang menuangkan lem di setiap napas. Kata-kata Gilang masih terngiang, tatapan mengancam masih bergentayangan di sekitar ruangan. Aku berdiri di belakang Bayu, merasakan dengan jelas tangannya mengepal, tapi bukan karena takut, melainkan karena menahan diri. Sementara itu, Rania masih berdiri di samping suaminya, matanya bergerak bolak-balik antara tumpukan surat jual rumah dan wajah ibunya. Dan kemudian, hal yang paling tidak kuduga terjadi. Rania tiba-tiba maju selangkah, menyambar tumpukan kertas di meja, tapi bukan untuk merobeknya, melainkan untuk memegangnya erat seperti pelampung penyelamat. Suaranya gemetar, tapi dengan sangat cepat kembali ke nada dingin yang biasa. "Yang tanda tangan itu ibu, uangnya ibu yang pegang, kalau ada masalah ya ibu yang tanggung jawab, aku kan tidak tahu apa-apa." Kalimat itu jatuh, tidak berisik tapi cukup membuat seluruh ruangan terdiam. Ibu Ratna berdiri kaku seperti patung, matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah putrinya, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Mungkin di kepalanya saat itu masih terbayang citra putrinya yang baru saja berlutut memeluk kakinya sambil menangis, memohon untuk diselamatkan. Tapi hanya dalam beberapa menit, putri yang sama itu mendorong semua kesalahan padanya seperti mendorong kantong sampah. Aku merasakan punggungku merinding. Perubahan sikap ini bukan lagi egois, melainkan tidak tahu berterima kasih sampai kejam. Rania melanjutkan, suaranya semakin mendesak seolah meyakinkan dirinya sendiri. "Ibu sendiri yang tanda tangan. Ibu sendiri yang kasih uang. Aku cuma ikut saja. Aku kan tidak memaksa ibu. Kalau semua orang mau memperbesar masalah, silakan saja tapi jangan seret aku." Selesai berkata, ia buru-buru membuka ponselnya, mencari sebuah pesan. "Ini, ibu lihat, ibu yang kirim pesan ke aku bilang biar ibu yang urus." Ibu akan maju bicara.
Aku sama sekali tidak memaksa ibu. Aku melirik layar ponselnya. Memang benar ada pesan dari Ibu Ratna. Tapi sekilas saja sudah terlihat itu hasil potongan. Mengambil kalimat-kalimat terpisah untuk digabungkan menjadi makna yang sama sekali berbeda. Tapi dalam situasi ini, asalkan ada sesuatu yang mirip bukti, orang akan siap berpegangan padanya untuk menolak tanggung jawab. Ibu Ratna dengan gemetar melangkah maju. Tangannya terulur tapi tidak bisa menyentuh ponsel itu. Suaranya serak, "Rania, kamu bicara apa?" "Ibu melakukan semuanya demi kamu." Rania membuang muka, menghindari tatapan ibunya, tapi mulutnya masih kaku. "Kalau demi aku, ibu bantu aku sekali lagi. Sekarang ibu maju saja akui semuanya. Nanti kami masih punya jalan keluar." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung seorang ibu. Seluruh ruangan hening senyap, bahkan 3 pria yang datang bersama Gilang pun terdiam. Mungkin mereka juga tidak menyangka pemandangan di depan mereka akan sejauh ini. Seorang ibu didorong oleh anak kandungnya sendiri untuk dijadikan tameng, bukan karena kesalahan sesaat, tapi karena keserakahan telah mengalahkan ikatan keluarga. Bayu saat inilah baru angkat bicara. Ia tidak meninggikan suara tapi setiap katanya begitu jelas sampai tidak ada yang bisa pura-pura tidak mendengar. "Ibu lihat sekarang, orang yang ibu bela itu bukan anak yang menderita, tapi anak yang serakah." Kalimat itu membuat Ibu Ratna seolah ambruk. Ia tidak lagi berteriak, tidak lagi menggebrak meja, tidak lagi pura-pura sakit untuk menghindar. Ia menangis, tapi tangisan orang yang benar-benar sadar. Tidak ada lagi yang bisa dipegang. Kedua tangannya terkulai lemas, bahunya bergetar hebat. Aku menatapnya. Hatiku tiba-tiba sesak. Aku tidak membelanya, tapi aku mengerti rasa sakit seorang ibu yang menyadari ia telah salah menyayangi orang, telah menggunakan keberpihakannya sendiri untuk membesarkan kesalahan yang keterlaluan. Tiba-tiba ia menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini, ia benar-benar menunduk. Bukan menunduk basa-basi, bukan menunduk untuk damai, melainkan menunduknya orang yang mengakui kesalahan. "Kinasih, ibu salah. Ibu sudah menganggap kebaikanmu sebagai sesuatu yang bisa ditawar." Aku berdiri diam. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena aku ingin sombong, tapi karena aku tahu ada beberapa permintaan maaf yang meskipun tulus tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi. Motor, uang, harga diri, kepercayaan, semuanya telah dipertaruhkan dengan begitu mudah. Tapi belum sempat momen itu berlangsung lama, Gilang sudah menggebrak meja dengan keras. "Cukup!" Ia berteriak, suaranya penuh kekesalan. "Kalian sudah selesai dramanya? Menangis minta maaf bisa menyelesaikan apa? Sekarang aku butuh uang. Bukan mau dengar sandiwara perasaan ini." Rania langsung terkejut, menoleh ke arah suaminya, tatapannya berubah lagi, dari ketakutan menjadi bergantung. Seperti orang yang baru saja didorong ke jurang, langsung berbalik memegang erat orang yang mendorongnya. "Mas Gilang, kita masih punya cara lain?" Suaranya mengecil, terdengar lemah. Gilang menggeretakkan giginya, menunjuk tumpukan surat jual rumah. "Satu-satunya cara ya tanda tangan ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak bisa menahan diri." Pria berkemeja hitam yang berdiri di sampingnya juga menyeringai. Tidak bicara tapi jelas sedang menunggu pertunjukan yang menarik. Bayu melangkah maju, berdiri di antara meja dan Gilang. Ia tidak melihat Rania, tidak melihat ibunya, hanya menatap lurus ke arah Gilang. "Kamu masih mau memaksa?" Gilang tertawa sinis. "Memaksa? Aku sedang memberi kalian kesempatan. Jangan pikir dengan menandatangani beberapa kertas tadi masalah selesai. Tidak ada uang ya tetap harus bayar. Aku tidak punya waktu duduk di sini mendengarkan kalian menasihati." Suasana kembali menegang, tapi kali ini ada sesuatu yang berubah. Ibu Ratna tidak lagi memihak putrinya. Rania tidak lagi berani menatap lurus ke arah ibunya. Dan aku mengerti setelah pembalikan sikap barusan, apa yang disebut keluarga di rumah ini telah retak besar dan tidak bisa diperbaiki seperti semula. Bayu tidak langsung membalas provokasi Gilang. Ia hanya mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Seluruh ruangan dia menatapnya. Sementara Gilang masih berdiri di depan meja, wajahnya masam seolah hanya butuh satu kata yang tidak enak didengar ia akan langsung menyerang. Telepon baru saja tersambung.
Bayu hanya berkata satu kalimat, "Bapak bisa masuk sekarang." Lalu ia menutup telepon. Aku menatap suamiku, hatiku tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat aneh. Sejak hari motor dilaporkan hilang sampai sekarang, aku kira Bayu hanya mengikuti pelacak lalu menemukan kebenarannya. Tapi sampai saat itu aku baru mengerti. Ia tidak hanya mencari motor itu, ia telah menelusuri setiap benang, setiap simpul, setiap orang yang terseret ke dalam lubang utang Gilang. Ia telah menunggu waktu yang tepat agar semua orang yang masih ingin mengelak harus berhadapan dengan orang dan bukti yang nyata. Di luar gerbang terdengar suara langkah kaki. Kali ini bukan gerombolan asing dari Gilang, juga bukan penagih utang berkemeja hitam. Orang yang masuk pertama adalah seorang pria parubaya, badannya agak kurus, wajahnya kuyu, tangannya memegang sebuah map tua yang ujungnya sudah usang. Begitu melihatnya, raut wajah Gilang langsung berubah. Pria itu berdiri di pintu, menatap Gilang sangat lama lalu berkata dengan suara serak, "Mas Gilang, lama tidak bertemu. Masih ingat saya, kan?" Gilang mundur setengah langkah. Pak Budi." Pria itu mengangguk. "Iya, saya Budi. Orang yang kamu bilang kalau ikut modal impor barang elektronik akan untung besar. Lalu membawa kabur hampir 400 juta uang saya." Di belakang Pak Budi ada Bibi Maya, bibi kandung yang telah menggadaikan sertifikat tanahnya, dan Ibu Sari, tetangga lama ibu mertuaku. Ibu Sari begitu masuk langsung memeluk erat tas kain di depan dadanya. Kedua matanya merah bengkak seperti sudah banyak menangis. Aku melihat pemandangan itu dan tenggorokanku tercekat. Orang-orang ini bukan tokoh asing dalam cerita di jalanan. Mereka adalah orang yang pernah duduk makan di rumah ini, pernah datang mengucapkan selamat lebaran, pernah mengirim oleh-oleh dari kampung, pernah percaya pada dua kata kerabat dan tetangga. Tapi hari ini mereka harus masuk ke sini dengan surat utang, pesan, dan kwitansi di tangan untuk menagih kembali kepercayaan yang telah diinjak-injak. Pak Budi berjalan lurus ke depan Gilang, mengeluarkan selembar kertas yang sudah lecek dari mapnya. Ia menunjuk tanda tangan di bagian bawah, suaranya bergetar karena marah. "Kamu bilang saya pinjam untuk impor barang elektronik, bilang hanya butuh 1 bulan untuk modal berputar. Kamu bahkan bilang kalau saya tidak percaya tanya saja ke keluarga istrimu, semua tahu bisnisnya, ternyata uang itu kamu pakai untuk judi." Gilang meninggikan suaranya, "Bapak jangan sembarangan bicara. Saya bisnis rugi, bukan judi." Bayu tidak berkata sepatah kata pun, hanya membuka laptopnya, memutar layar ke arah semua orang. Di sana ada sebuah rekening koran yang sudah dicetak rapi. Setiap uang yang masuk ke rekening Gilang, kemudian ditransfer lagi ke dompet elektronik, ke rekening perantara dengan nama asing. Waktu transaksinya selalu tengah malam. Bayu menunjuk satu baris, suaranya sedingin es, "Ini uang Pak Budi. Masuk ke rekeningmu jam 9 pagi, jam 11 malamnya ditransfer ke rekening judi. Ini uang Bibi Maya dari pinjaman bank." 2 hari kemudian jalurnya sama. Bibi Maya mendengarnya dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Ia berpegangan pada kursi, suaranya tercekat. Rania bilang ke Bibi mau buka toko sungguhan, bilang ibunya juga tahu. Bilang kalau ada apa-apa keluarganya yang tanggung jawab. Bibi percaya makanya Bibi gadaikan sertifikat tanah. Sekarang bank terus menelepon menagih utang. Bibi tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Bibi harus bagaimana? Rania mundur, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergerak tapi tidak ada kata yang keluar. Ibu Sari saat inilah baru maju. Ia membuka tas kainnya, mengeluarkan selembar kertas kecil dan sebuah foto sepasang cincin kawin tua. Suaranya bergetar, terdengar menyakitkan. "Cincin ini milik suami istri kami, menikah puluhan tahun, semiskin apapun tidak pernah dijual." Hari itu Rania datang ke rumah menangis bilang butuh pinjam beberapa hari untuk biaya rumah sakit keluarga. "Saya kasihan, saya berikan. Sekarang kamu katakan, cincin saya di mana?" Rania menangis tapi tidak ada lagi yang percaya tangisannya. Ibu Ratna menatap putrinya. Air matanya terus mengalir tanpa suara. Tidak perlu ada yang menghakimi. Setiap orang yang masuk ke ruangan ini sudah menjadi sebuah vonis. Gilang terpojok sampai wajahnya merah padam, tiba-tiba berteriak, "Aku dijebak. Kalian semua bersekongkol menjebakku. Rekening koran ini siapa yang tahu asli atau palsu?
Kalian mau memasukkanku ke penjara, bilang saja langsung. Bayu menutup laptopnya dengan keras. Suara itu membuat teriakan Gilang terhenti. Ia menatap lurus ke arah Gilang. Suaranya tidak tinggi tapi tajamnya mengerikan. Tidak ada yang menjebakmu. Kamu sendiri yang tanda tangan, sendiri yang pinjam, sendiri yang pakai, hanya saja hari ini semua orang melihatnya bersama-sama. Selesai berkata, ia meletakkan lagi di meja satu tumpukan cetakan pesan Gilang yang membujuk pinjaman. File rekaman suara janji-janji Gilang, surat gadai Vespa, dan salinan transaksi transfer uang. Pria berkemeja hitam itu mengambil tumpukan kertas itu dan melihatnya lalu menatap Gilang dengan tatapan dingin. Jalanmu sudah habis, ini bukan lagi masalah utangmu padaku. Ini adalah banyak orang yang ditipu dengan skenario yang sama. Kalau mereka semua bersatu, kamu tahu akibatnya. Gilang membuka mulutnya, tapi kali ini tidak ada kata yang keluar. Raut wajah garangnya yang tadi seolah luntur, yang tersisa hanya wajah pucat yang miring karena takut. Aku berdiri di samping Bayu menatap setiap wajah di ruangan. Pak Budi marah sampai tangannya gemetar. Bibi Maya sakit sekaligus malu. Ibu Sari memeluk foto cincin kawinnya seperti memeluk sebagian hidupnya yang hilang. Ibu Ratna menunduk tidak berani menatap siapapun. Dan Rania tergelincir ke lantai, kedua matanya kosong. Sampai saat itu, aku mengerti pukulan terakhir Bayu bukan untuk mempermalukan Gilang. Ia ingin menarik semua kebenaran ke terang agar tidak ada lagi yang tertipu dan agar pelaku semua ini tidak bisa lagi bersembunyi di balik keluhan kemiskinan, di balik dua kata bisnis, atau di balik topeng keluarga. Gilang berdiri kaku di tengah ruang tamu, di hadapannya tumpukan surat-surat, di belakangnya orang-orang yang pernah ia tipu, di sampingnya Rania yang gemetar seperti orang kehilangan akal. Dalam beberapa detik, aku melihat matanya bergerak sangat cepat, dari pintu utama ke pintu dapur lalu melirik ke halaman. Itu bukan lagi tatapan orang yang ingin membantah. Itu adalah tatapan orang yang sedang mencari jalan kabur. Bayu sepertinya juga menyadarinya. Ia bergeser sedikit ke samping, berdiri di hadapanku. Pria berkemeja hitam itu sedikit memiringkan kepalanya menatap Gilang seolah menunggu drama apa lagi yang akan ia mainkan. Pak Budi memegang erat mapnya, Bibi Maya dan Ibu Sari berdiri berdekatan, wajah mereka campuran antara marah dan takut. Tidak ada yang bicara, tapi seluruh ruangan seolah telah memojokkan Gilang ke sudut tanpa jalan keluar. Tiba-tiba, Gilang menendang kursi di hadapannya dengan keras, kursi itu jatuh berdebum ke lantai, membuat Rania berteriak kaget. Ia berlari lurus ke pintu seperti binatang yang terpojok, sambil berlari ia berteriak, "Urus dirimu sendiri, aku tidak mau mati bersamamu." Kalimat itu bukan ditujukan pada orang lain, melainkan pada Rania, istri yang telah menggadaikan motor adiknya, telah meminjam ke sana kemari untuk menyelamatkannya, pada akhirnya hanya menerima satu kalimat pengabaian yang dingin dan kejam. Rania berdiri terpaku. Ia seperti tersadar, berlari beberapa langkah, tangisnya pecah dari tenggorokan. Mas bilang akan Melin dan Jiko, Mas bilang jauh aku dengarkan Mas semuanya akan baik-baik saja. Tapi Gilang tidak menoleh, ia berlari ke halaman, menyambar motor yang terparkir di dekat gerbang, tangannya gemetar sampai beberapa kali memasukkan kunci tidak kena lubangnya. Wajahnya saat itu miring, tidak ada lagi sedikit pun citra pria yang pernah menepuk dada mengatakan bisa mengurus semuanya. Tepat saat mesin motor baru saja menyala, dua pria dari luar gerbang melangkah maju menghalangi di depan motor. Gilang terkejut dan mengerem mendadak, hampir jatuh. Ia menggeram, "Minggir. Kalian siapa?" Salah satu dari dua pria itu mengeluarkan lencananya. Suaranya tegas, "Silakan turun dari motor untuk dimintai keterangan." Kalimat itu membuat seluruh halaman hening. Aku berdiri di ruang tamu melihat keluar. Jantungku berdebar kencang. Gilang meronta-ronta hendak memundurkan motor, tapi di belakangnya pria berkemeja hitam juga sudah melangkah maju menutup jalan mundurnya. Bayu saat itulah baru angkat bicara. Suaranya tenang hingga dingin. "Saya sudah lapor polisi sejak kamu membawa orang untuk mengancam keluarga saya." Gilang berbalik menatap Bayu, matanya merah, "Kamu menjebakku sampai akhir." Bayu menjawab, "Bukan, saya hanya melindungi istri saya, ibu saya, dan orang-orang yang kamu tipu. Kamu kira dengan membawa orang untuk menakut-nakuti semua orang akan menandatangani surat jual rumah untukmu?"
Gilang diminta turun dari motor, ia masih mencoba meronta, mulutnya memaki, kadang bilang dijebak, kadang bilang ini hanya utang keluarga. Tapi semakin banyak bicara, semakin terlihat kepanikannya. Ancaman-ancaman tadi hilang, yang tersisa hanya teriakan pembelaan diri dari orang yang tahu ia sudah keterlaluan. Pria berkemeja hitam itu dengan dingin menambahkan, "Saya juga akan bekerja sama memberikan seluruh surat utang. Hari ini permainan menjadikan orang lain sebagai tameng berakhir." Rania melihat suaminya ditahan langsung ambruk ke lantai. Ia merangkak ke tempat Ibu Ratna, rambutnya acak-acakan, air mata dan ingus membasahi wajahnya. "Bu, selamatkan aku." Ibu bicara sesuatu. "Bu, aku salah. Aku menuruti dia. Aku ditipu olehnya, Bu." Suaranya begitu menyedihkan sampai jika ini terjadi sebelumnya, mungkin Ibu Ratna akan langsung memeluk putrinya, sambil menangis dan menyalahkan seluruh dunia yang kejam pada anaknya. Tapi kali ini Ibu Ratna tidak melakukannya. Ia berdiri diam melihat Rania merangkak mendekat, lalu perlahan mundur selangkah. Satu langkah yang sangat kecil, tapi itu membuat Rania terpaku. Ibu Ratna menangis tapi matanya tidak lagi buta. Ia berkata setiap kata dengan pelan dan sakit. "Ibu sayang kamu, tapi ibu tidak bisa terus menutupi kesalahanmu." Rania mengangkat kepalanya seolah tidak percaya. "Ibu benar-benar meninggalkanku? Aku ini putrimu. Ibu pernah bilang paling sayang aku." Ibu Ratna memegangi dadanya, air matanya jatuh berderai. "Bukan, kamu yang sudah meninggalkan ibu sejak kamu mendorong ibu untuk menanggung kesalahanmu. Kamu meninggalkan ibu sejak kamu tahu ibu memberikan uang pensiun untukmu tapi masih terus mendengarkan suamimu menipu orang lain. Ibu sayang kamu, tapi ibu tidak bisa karena sayang kamu lalu merugikan orang lain lagi." Kalimat itu seolah menguras habis tenaga Rania. Ia terduduk di lantai, kedua matanya kosong menatap ke halaman, di mana Gilang masih ditahan untuk dimintai keterangan. Pria yang pernah berjanji melindunginya, yang pernah membuatnya mengabaikan benar dan salah untuk menyelamatkannya, pada akhirnya lari lebih dulu. Dan ibu yang pernah ia manfaatkan untuk menjadi tameng, sekarang juga tidak lagi mengulurkan tangan untuk membantunya. Aku berdiri di samping Bayu, hatiku terasa berat. Ini bukan pemandangan yang memuaskan seperti dalam bayangan. Ini adalah pemandangan sebuah keluarga yang melihat sendiri keretakan di dalam dirinya. Melihat ikatan keluarga yang dipelintir oleh keserakahan sampai tidak bisa dikenali lagi. Vespa yang hilang telah menarik keluar utang yang besar. Tapi utang terbesar di rumah ini bukanlah uang, melainkan utang kebenaran, tanggung jawab, dan saat-saat di mana orang mengatasnamakan keluarga untuk menutupi kesalahan. Saat Gilang dibawa keluar untuk dimintai keterangan, ia masih menoleh ke arah Rania tapi bukan dengan tatapan kasihan. Itu adalah tatapan menyalahkan, seolah Rania adalah penyebab kegagalannya. Rania melihat tatapan itu, tiba-tiba menangis terseduh-seduh, tapi kali ini tidak ada lagi yang datang menenangkannya. Semua orang di ruangan diam. Ada kesadaran yang tidak datang dari nasihat, melainkan dari momen saat seseorang ditinggalkan oleh orang yang ia bela tepat di depan matanya. Sore berikutnya, Vespa itu ditebus kembali. Catnya masih mengkilap. Masih motor yang sama yang beberapa bulan lalu kami sayangi seperti sebuah kebahagiaan kecil setelah bertahun-tahun menabung. Tapi aneh, saat melihatnya dituntun masuk ke halaman, aku tidak lagi merasakan kegembiraan seperti hari pertama menerimanya. Hatiku hanya terasa kosong. Ternyata ada hal-hal yang bisa didapatkan kembali dengan uang. Tapi kepercayaan yang sudah retak tidak bisa hanya dengan satu kata maaf untuk pulih kembali. Bayu berdiri di sampingku sangat lama. Ia tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam memeriksa kembali motor, surat-surat, lalu menyimpan kunci di laci. Sejak hari itu, ia bukan lagi suami yang sering menyuruhku mengalah demi kedamaian rumah seperti sebelumnya. Ia berdiri di pihakku dengan jelas, tidak keras, tidak durhaka, tapi tegas. Ia berkata pada ibu dan Kak Rania, keluarga bukan tempat di mana siapapun yang salah boleh dibela. Keluarga adalah tempat di mana orang yang salah harus tahu cara memperbaiki diri. Kalimat itu membuat rumah hening sangat lama. Gilang setelah itu diproses karena pinjaman-pinjaman palsunya. Ancaman terhadap keluarga kami dan aset-aset yang digadaikan secara tidak transparan. Aku tidak tahu bagaimana akhir hukumnya. Tapi aku tahu sejak ditahan,
Kesombongan Gilang sudah tidak ada lagi. Seseorang yang pernah menggunakan lidahnya untuk menipu banyak orang, pada akhirnya harus berhadapan dengan surat-surat, bukti, dan orang-orang yang pernah mempercayainya. Rania harus menandatangani surat pengakuan utang satu persatu. Tidak ada lagi kata-kata umum seperti nanti akan dibayar. Juga tidak ada lagi janji-janji kabur bahwa menunggu bisnis lancar baru diurus. Bibi Maya dicatat dengan jelas pinjaman dari sertifikat tanahnya. Ibu Sari diprioritaskan untuk menebus kembali cincin kawinnya. Pak Budi dan yang lainnya juga memiliki surat perbandingan yang jelas. Aset yang masih bisa dilacak ditebus lebih dulu, pinjaman yang sudah hilang harus ditanggung sendiri oleh Rania. Untuk pertama kalinya ia tidak bisa menangis agar orang lain yang membayarnya. Ibu Ratna juga berubah setelah kejadian itu. Ia menjual tanah pribadinya di kampung, tanah yang sebelumnya selalu ia katakan akan disimpan untuk hari tua. Ketika Bayu bertanya apa ibu yakin, ia hanya duduk diam sejenak lalu berkata, "Ibu membayarnya bukan karena takut, tapi karena ibu salah." Aku mendengar kalimat itu dan hatiku tercekat. Aku tidak bisa bilang aku langsung memaafkan. Kata-kata meremehkan, keberpihakan, kalimat hilang ya sudah. Kita kan keluarga masih terasa sakit di hatiku. Tapi aku juga tidak ingin memojokkan seorang ibu tua yang sudah tahu cara menunduk. Setelah hari itu, Ibu Ratna menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi sembarangan mengambil barang di rumahku untuk diberikan pada orang lain, tidak lagi memanggilku menantu dengan nada setengah akrab setengah menekan. Suatu kali ia melihatku bersiap-siap berangkat kerja. Ia diam-diam meletakkan semangkuk bubur hangat di meja lalu berkata pelan, "Makan sedikit dulu baru pergi." Hanya satu kalimat, sangat canggung, sangat terlambat. Tapi aku mengerti itu adalah caranya belajar kembali menjadi baik di rumahnya sendiri. Rania pindah keluar sebelum hari keberangkatannya. Ia berdiri di gerbang sangat lama, tangannya membawa tas kecil, wajahnya sangat kuyu. Ia menatapku, bibirnya bergerak beberapa kali baru bisa berkata, "Kinasih, aku minta maaf." Aku mengangguk tanpa banyak bicara. Ada permintaan maaf yang diterima oleh pendengarnya, tapi bukan berarti segalanya kembali seperti semula. Ikatan keluarga seperti cermin yang pecah, bisa disatukan kembali, tapi retakannya akan selalu ada. Mengingatkan orang untuk lebih berhati-hati saat memegangnya. Dan Vespa itu, setelahnya aku tetap memakainya, tapi setiap kali membuka kuncinya, aku teringat sebuah pelajaran yang sangat mahal. Yang menakutkan bukanlah kehilangan sebuah motor, melainkan menemukan ada orang-orang yang siap menggadaikan kepercayaan kita hanya karena keserakahan, gengsi, dan kebutaan. Tapi aku juga belajar bahwa diam tidak selamanya adalah kesabaran yang baik. Kadang-kadang diam hanya membuat orang yang salah merasa punya hak untuk terus berbuat salah. Aku tidak berharap ceritaku menjadi luka untuk terus disalahkan. Aku hanya berharap setelah semuanya, setiap orang di keluarga ini mengerti bahwa saling menyayangi bukan berarti saling menutupi kesalahan secara buta. Semakin orang terdekat berbuat salah, semakin perlu ditarik kembali sebelum melangkah terlalu jauh. Dan seorang wanita di dalam sebuah rumah, baik sebagai istri, menantu, atau adik ipar, perlu dihormati dengan keadilan yang paling mendasar. Karena terkadang yang menjaga sebuah keluarga bukanlah menyembunyikan semua kesalahan, melainkan keberanian untuk menatap lurus ke kesalahan itu agar tidak kehilangan satu sama lain lagi.